Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertarungan antara Fang Han dengan Guru Yin dan Yang dimenangkan oleh Fang Han, akan tetapi dengan kemunculan Guru Qiankun menyebabkan Guru Yin dan Yang terselamatkan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kota Qiankun berada dalam kekacauan total, sementara Fang Han dan Guru Yin dan Yang sudah terlibat dalam pengejaran, satu mengejar dan satu melarikan diri, keberadaan mereka tidak diketahui. Pemimpin sekte, apakah Guru Yin dan Yang itu sudah menyusul? Sambil menggendong Kaisar Langit Malam, Fang Han melesat menembus kehampaan seperti kilat dan awan. Kaisar Langit Malam tampak tak mampu menahan kecepatan tinggi itu, wajahnya sedikit pucat, sambil terengah-engah dan buru-buru bertanya, sepertinya dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak akan membiarkan kami pergi. Alasan aku membuat kekacauan dan meninggalkan kota Qiankun adalah karena takut penguasa kota Qiankun akan bangkit dan bergabung untuk menyerangku, yang akan sangat merepotkan. Sekarang setelah aku meninggalkan kota Qiankun, aku akan memancing Guru Yin dan Yang ini ke medan perang Raja Abadi dan bertarung menentukan dengannya, untuk melihat siapa yang memiliki Dao Yin dan Yang lebih kuat, atau Dao zamanku. Fang Han sama sekali tidak ragu. Dia melangkah menembus kehampaan, dan di bawah kakinya, garis-garis hukum memadat menjadi jalan biru yang megah. Hukum waktu, hukum ruang, hukum hidup dan mati, hukum terang dan gelap, semuanya terkondensasi menjadi Dao yang agung, tunduk di bawah kakinya. Dia adalah penguasa dunia, telah benar-benar memahami esensi kebebasan, dan tidak seorang pun dapat berbuat apapun padanya. Ini sungguh merupakan kemampuan ilahi yang luar biasa, sebuah pencapaian yang hebat. Namun, saat ia berjalan seperti itu, gelombang energi Yin dan Yang panjang seperti sungai, bergulir dan melesat, hampir menekan langit dan bumi, alam semesta itu sendiri menyusut di bawah dua energi Yin dan Yang, mendekat dari belakang. Itu adalah kemampuan ilahi tak terkalahkan dari Guru Yin dan Yang dimaksudkan untuk benar-benar menekan Fang Han, momentumnya seperti gunung, menghantam langsung ke bawah. Tiba-tiba, Fang Han berhenti di kehampaan, menjentikan jarinya, dan kerajaan ilahi kristal menyelimuti Kaisar Malam. Kaisar Malam, aku akan terlibat pertempuran dengan Guru Yin dan Yang ini. Untuk menghindari dampaknya, kau akan sementara waktu menjadi mata arai untuk arai ilahi zamanku. Baik, Ketua Sekte. Kaisar Malam Raja Langit segera memasuki tubuh Fang Han untuk memahami Dao zaman. Boom! Samudra energi Yin dan Yang luas, seperti sungai panjang, menyapu, diselingi dengan suara garang dari Guru Yin dan Yang, aku akan mencabik-cabikmu. Fang Han tersenyum dingin, melangkah ke 8 arah, telapak tangannya membentuk postur 7 bintang berderet. Dengan getaran keluar, meteor yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasir di sungai Gangga, seketika turun dari kehampaan, melesat menembus langit dalam sekejap, memunculkan cahaya dan panas abadi, bintang-bintang berhamburan seperti bidak catur, berkuasa layaknya raja atas dunia. Dia menguasainya dengan mudah. Seni bela diri tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul sepanjang sejarah dapat dipanggil sesuka hati, seolah-olah dia memahaminya lebih dalam dan mengeksekusinya lebih terampil daripada pencipta aslinya. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Energi Yin dan Yang melonjak dan surut, sementara Fang Han tetap diam sepenuhnya. Langit yang penuh meteor hancur berkeping-keping, menjadi langit kunang-kunang. Sang Guru Yin dan Yang perlahan memadatkan wujudnya di dalam energi Yin dan Yang, matanya berbinar saat menatap Fang Han, ekspresinya benar-benar tenang. Dari bentrokan singkat itu, dia telah menyadari bahwa kekuatan Fang Han tidak kalah darinya. Tidak ada lagi sedikit pun rasa jijik, digantikan oleh keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para kultivator yang mencapai alamnya sudah jernih dan transparan, memperbudak Dao Agung, mengendalikan segalanya. Mereka tidak akan tersesat atau mengalami penyimpangan Qi, dan dapat dikatakan bertindak sesuka hati. Sungguh kemampuan ilahi yang dahsyat. Seorang master telah muncul di alam atas. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mengetahuinya? Master kuno mana yang telah kau bangkitkan? Setelah tenang, Master Yin dan Yang berdiri di kehampaan, energi Yin dan Yang berputar-putar di sekelilingnya, tampak sangat tenang dan menakutkan. Apa? Guru Yin dan Yang, apa kau tidak akan mencabik-cabikku lagi? Fang Han tersenyum. Harus kuakui, kekuatanmu cukup untuk melawanku. Namun, ketika kultivasi mencapai alam kita, jauh di lubuk hati setiap orang percaya diri mereka tak terkalahkan. Wajah Guru Yin dan Yang tampak sangat kejam dan jahat. Aku tetap akan mencabik-cabikmu. Kekuatanmu luar biasa, tetapi aku kebetulan kekurangan seorang ahli sepertimu untuk menempa Dewa Dharma Yin dan Yang-ku. Mungkin kau tidak tahu, tetapi ketika aku memahami Dao Yin dan Yang, aku perlu mengkultivasi dua Dewa Dharma. Aku sendiri telah mengkultivasi Dewa Dharma Yang, dan aku masih kekurangan Dewa Dharma Yin yang identik denganku. Kau adalah bahan terbaik. Dengan memurnikanmu, Yin dan Yang-ku akan menyatu, dan aku dapat mencapai alam Guru Qiankun,
dan bahkan memahami Dao Raja Abadi. Oh, hal seperti itu benar-benar ada. Fang Han mengangguk, jika ada metode seperti itu, bahkan lebih baik. Aku akan menangkapmu dan mengintegrasikanmu ke dalam tubuhku, sekaligus mengembangkan Dewa Dharma Yin dan Yang. Bermimpilah. Tiba-tiba, energi Yin dan Yang berfluktuasi, dan senyum di wajah guru Yin dan Yang lenyap, karena seluruh keberadaannya telah berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Fang Han berputar, pakaiannya mengeluarkan suara seperti deburan awan dan air sejauh 3.000 mil di udara. Langkah kakinya berubah, tangannya bersilang, bukan telapak tangan maupun kepalan tinju sepenuhnya. Di dalam pusaran angin kepalan tinju, badai yang tak terhitung jumlahnya meraung, kekacauan lahir, dan kehampaan purba muncul. Dia melepaskan serangan mematikan langsung ke arah kedalaman yang tak dikenal dan tak terukur. Dentang! Terdengar suara seperti lonceng besar, seolah dua senjata bertabrakan. Dari kedalaman abadi yang tak dikenal, sang guru Yin dan Yang muncul, memegang pedang panjang. Ujung tajam pedang itu menghantam telapak tangan Fang Han, dan benturan mereka menghasilkan percikan api yang menyelimuti langit. 1.000 gunung, 10.000 perairan. Ekspresi guru Yin dan Yang tampak serius. Teknik pedangnya berubah, dan dia melepaskan dua tebasan beruntun. Pedang pertama seberat gunung, bergetar ribuan kali. Dengan setiap getaran, gunung ilusi yang tak terbatas muncul di udara, menekan dengan gemuruh. Namun, pedang keduanya selembut air, sungai-sungai surgawi muncul satu demi satu. Gunung dan air bergabung, melingkar dan menyerang ke arah Fang Han. Sungguh, itu seperti 1.000 gunung dan 10.000 perairan. Jalan kebenaran umat manusia. Menghadapi tekanan 1.000 gunung dan 10.000 air, Fang Han tetap tak bergerak. Dengan satu kepalan tangannya, sebuah jalan yang menjulang tinggi, benar, dan tak tercemar, langsung menuju langit, muncul. Dalam sekejap, jalan kebenaran mutlak menerobos rintangan gunung dan air, melarutkan semua mantra dengan bersih. Pada saat ini, ia berubah menjadi jalan agung umat manusia yang paling benar, mantra yang paling lurus, hampir merupakan esensi tertinggi yang dikejar oleh aliran Konfusianisme. Semua hukum hancur, kebenaran tak terkalahkan. Teknik pedang Master Yin dan Yang langsung hancur berkeping-keping, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Dia mundur berulang kali, dengan diagram Taiji Yin yang terbentuk di bawah kakinya setiap langkah. Pedang panjangnya berkilauan dan melayang, seperti awan putih yang melayang di langit, burung-burung melintasi awan, dan seekor kuda putih melesat melewati celah. Hukum waktu hancur satu demi satu di bawah cahaya pedangnya. Dia langsung melepaskan seni pedang yang mengguncang langit dan bumi dan membuat hantu menangis. Melampaui langit, suara mendesing. Sebuah pedang datang dari balik langit. Ada langit di balik langit, dan manusia di balik manusia. Seni pedang Master Yin dan Yang seperti itu, satu gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Sekuat apapun kekuatan sihir musuh, saat berhadapan dengan seni pedang ini, mereka akan merasa seolah-olah telah bertemu dengan seseorang dari balik langit, dan akan ditekan serta dibunuh. Cahaya pedang menembus jalan kebenaran umat manusia, maju selangkah demi selangkah, seketika menembus ki pelindung dan langsung mengarah ke hati sejati Fang Han. Pedang yang hebat, mata Fang Han tiba-tiba melebar. Melihat cahaya pedang yang menusuk ke arah jantungnya, dia akhirnya mulai menganggapnya serius. Pada saat ini, dia merasa bahwa guru Yin dan Yang adalah lawannya, lawan sejati, seseorang yang layak mendapat perhatian penuh dan cermat. Sosok tak terkalahkan dengan 14 zaman kultivasi memang reputasi yang pantas. Pedang ini tidak menembus jantung fisik, tetapi langsung menyerang hati yang sejati. Ini adalah pedang yang mempertanyakan hati. Baru sekarang Fang Han benar-benar menganggap guru Yin dan Yang sebagai musuh sebenarnya. Sejak ia mencapai alam Raja Surgawi, tumbuh selangkah demi selangkah dan mengumpulkan kekuatan besar, bahkan ketika ia bertemu dengan para master yang tak terkalahkan seperti Master Perang atau Ibu Surgawi, Fang Han tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh sejatinya. Musuh sejatinya adalah Raja Abadi penciptaan yang legendaris, Raja Abadi asal, dan semua Raja Abadi yang bersekongkol melawannya. Hanya Raja Abadi yang layak mendapatkan perhatian seriusnya. Namun, kini tampaknya di antara Raja-Raja Surgawi, memang ada para master yang layak mendapat perhatian seriusnya. Meskipun, Master Yin dan Yang telah dipermalukan olehnya di arena Qiankun, ketika mereka benar-benar bertarung, setiap gerakan langsung menargetkan jantung, menyerang kelemahan tersembunyi terdalam di dalam jiwa seseorang. Sedikit kesalahan langkah akan menyebabkan kehancuran total. Meskipun demikian, meskipun merupakan musuh sejati, sang penguasa Yin dan Yang tetap tidak dapat melukainya. Menghadapi pedang pencarian jiwa, tubuh Fang Han melesat ke langit. Namun pedang itu mengikutinya seperti bayangan, seperti belatung pada tulang, menguntitnya tanpa henti, sehingga mustahil untuk menghindar. Fang Han sama sekali tidak berusaha menghindar. Saat ia melesat ke langit, ia menunjuk dengan jarinya, dan energi pedang yang serupa muncul di ujung jarinya. Ujung jarinya bergetar hebat, dan pedang itu menampilkan 3 warna. Di dalam cahaya pedang itu, guru Yin dan Yang bahkan melihat kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depannya.
3 nyawa, 1 pedang. Setelah melihat pedang ini, wajah Guru Yin dan Yang berubah drastis. Tubuhnya yang perkasa bergetar hebat, dan teknik pedangnya berubah saat dia mundur berulang kali, sambil berteriak, transformasi ekstrim Yin dan Yang. Transformasi Dao tertinggi menari-nari di sekelilingnya. Seluruh tubuh Guru Yin dan Yang bergetar seperti kupu-kupu, menghindari ki pedang Fang Han. Cih! Namun, serangan pedang terakhir Fang Han tidak memiliki lintasan yang jelas, seperti tanduk kijang, menghantam bahu Guru Yin dan Yang. Sebagian besar pakaiannya terpotong, dan bercak darah muncul di bahu Guru Yin dan Yang. Keduanya berpisah. Fang Han berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sementara wajah Guru Yin dan Yang tampak muram. Dia menatap noda darah di bahunya, dan dengan sedikit gerakan, gelombang kekuatan Yin dan Yang melonjak, menutupi noda darah dan menyembuhkan lukanya. Guru Yin dan Yang, Anda kehilangan 1 jurus, kata Fang Han dengan tenang. Kemampuan pedang Anda lebih rendah dari saya. Pedang 3 kehidupan, bagaimana kau bisa mewujudkan kekuatan batu 3 kehidupan? Mungkinkah artefak ilahi terkuat di seluruh surga, batu 3 kehidupan, ada di tanganmu? Setelah pulih dari lukanya, pedang panjang Guru Yin dan Yang bergetar, berdengung. Seluruh tubuhnya waspada, dan hidupnya tampak telah mencapai puncaknya. Pedang yang luar biasa, pedang 3 kehidupan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya terkandung dalam satu pedang, menembus semua rintangan dan menghancurkan pedang Yin dan Yang-ku. Mengagumkan, sungguh mengagumkan. Siapakah sebenarnya kau? Batu 3 kehidupan tidak ada di tanganku, tetapi teknik Daoku dapat mewujudkan berbagai hukum suci surgawi. Tidak ada teknik Dao di dunia ini yang tidak dapat kupelajari. Fang Han berdiri dengan bangga. Namun, ilmu pedangmu telah mendapatkan rasa hormatku, Guru Yin dan Yang. Aku adalah orang yang jujur dan akan memberitahumu secara langsung. Aku Fang Han, Raja Surgawi dari era ini. Guru alam primordial, yang baru saja naik dari alam surgawi dan memasuki dunia di luar dunia untuk mencari Raja Surgawi di Anmu. Aku mendengar bahwa Raja Surgawi di Anmu muncul sekilas di kota Yin dan Yangmu dan bahkan berkonflik denganmu. Aku adalah pelindung Raja Surgawi di Anmu. Musuh-musuhnya adalah musuhku, jadi kau ditakdirkan untuk mati. Jadi, kau adalah Raja Langit dari era ini, tokoh kunci dalam kesengsaraan besar langit dan bumi. Seluruh tubuh Guru Yin dan Yang gemetar karena terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kau, bagaimana mungkin? Rumor mengatakan bahwa kultivasimu sangat lemah. Bagaimana mungkin makhluk yang lahir di era ini dapat berkultivasi hingga mencapai alam yang begitu hebat, dan mencapai kultivasi 14 era? Sebagaimana langit bergerak dengan penuh kekuatan, demikian pula seorang pria terhormat harus terus berupaya untuk meningkatkan diri tanpa henti. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Apa itu mencapai kultivasi 14 era? Bahkan Raja Abadi dan Jalan Kehidupan Abadi pun harus diupayakan. Kalau begitu, aku tentu tidak bisa membiarkanmu pergi. Senyum main-main muncul di wajah Guru Yin dan Yang. Kau dan Raja Langit di Anmu sama-sama makhluk kuat yang lahir di era ini, memiliki keberuntungan besar antara langit dan bumi. Jika aku bisa menangkap dan memurnikan kalian berdua, aku bisa langsung menembus ke alam Raja Abadi. Terlebih lagi, jika aku bisa menangkap dan menyegel kalian hari ini dan menyebarkan kabar ini, Raja Langit di Anmu juga harus berani datang. Pada saat itu, menangkap kalian berdua akan semudah menangkap kura-kura dalam toples. Guru Yin dan Yang, apakah kau sudah kehilangan akal sehat karena keserakahan? Kau baru saja kalah dariku, namun kau masih berani mencoba menangkap dan memurnikan aku dan Raja Langit di Anmu? Hanya karena pernyataan itu, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung langit hari ini, aku tetap akan membunuhmu. Bola api berkelebat di tangan Fang Han. Apakah kalian pikir tingkat kultivasiku hanya segini? Apakah aku bahkan layak disebut Guru Yin dan Yang? Dewa Dharma Yin dan Yang, keluarlah! Tubuh Guru Yin dan Yang bergoyang, dan dia mengarahkan pedangnya ke langit. Dua aliran Ki Yin dan Yang melesat ke langit, benar-benar berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berwarna emas gelap, dan wanita itu berwarna putih bersih. Pria emas gelap itu tampak berwibawa dan agung, sementara wanita putih bersih itu anggun dan menawan. Fang Han bahkan merasakan aura Raja Abadi dari sepasang Dewa Dharma Yin dan Yang ini. Lebih jauh lagi, ia melihat bahwa di dalam sosok pria emas gelap itu, terdapat karakter yang tersembunyi dalam-dalam, Yang, dan di dalam sosok wanita itu, terdapat Yin. Mereka ditempa dengan karakter Yin dan Yang sebagai jiwa mereka, dan tulang Raja Abadi sebagai roh mereka, menciptakan Dewa Dharma Yin dan Yang. Fang Han, harus kukatakan, potensimu sangat besar. Jika kau diizinkan untuk terus hidup, dalam waktu dekat, kau mungkin akan menjadi sosok seperti Guru Qian Kun. Kau akan melahap kami semua dan mencapai Dao Raja Abadi tertinggimu, kata Guru Yin dan Yang, wajahnya sangat serius saat ia memanggil Dewa Dharma Yin dan Yang. Sepasang Dewa Dharma Yin dan Yang milikku ini ditempa dengan memasuki medan perang Raja Abadi, memperoleh tulang Raja Abadi, darah Raja Abadi, dan daging yang ditinggalkan oleh Raja Abadi.
Dengan mengandalkan karakter yin dan yang, dan memperoleh roh ilahi tertinggi melalui kekuatan ruang waktu yang terdistorsi dari gerbang kehidupan abadi, mereka akhirnya terkondensasi menjadi dua hukum, menjadi roh primordialku sendiri. Fang Han, aku menunjukkan semua kekuatanku sebagai bentuk penghormatan kepadamu. Kuharap dalam pertempuran ini, kau juga akan menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya dirimu sebenarnya. Baiklah, terserah Anda. Awalnya, saya tidak ingin menggunakan kartu truf saya, tetapi karena Anda telah mengatakannya, saya akan membiarkan Anda menyaksikan teknik takdir agung yang menempati peringkat pertama di antara 3.000 dao agung di seluruh surga. Fang Han mengangguk. Guru Yin dan Yang, Anda dapat beristirahat dengan tenang saat meninggal di bawah teknik takdir agung. Apa? Teknik takdir agung? Mata Guru Yin dan Yang terbelalak, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikan takdir, itu mustahil bagimu. Namun sebelum kata-katanya selesai, Fang Han menggerakkan tangannya melingkar, dan kekosongan itu tertutup. Sebuah sungai takdir yang panjang muncul di udara. Sungai takdir yang panjang ini bukanlah sungai nasib seperti sebelumnya, melainkan takdir sejati. Di sungai itu, setiap orang, bahkan setiap benda, dapat melihat wajah mereka sendiri, masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, segala sesuatu. Sungai yang panjang ini bisa melanggar semua hukum di dunia, bahkan hukum di luar hukum, dan hukum yang tidak sah. Tak ada keberadaan yang bisa lepas dari belenggu takdir. Bang! Sungai takdir yang panjang itu runtuh, mengelilingi dan menjebak Dewa Dharma Yin dan Yang. Dewa Dharma Yin dan Yang meraung berulang kali, menyerang dengan cincin Dharma Yin dan Yang, satu cincin saling terkait dengan cincin lainnya. Kekuatan Yin dan Yang didorong hingga batas ekstremnya, tetapi berhasil ditekan dengan kuat oleh Fang Han. Ledakan besar Yin dan Yang. Sang guru Yin dan Yang merasakan tekanan yang tak berujung, hampir tak tertahankan. Wajahnya berubah, dan Qi Yin dan Yang di seluruh tubuhnya segera mulai bergesekan dengan cepat, menciptakan ledakan besar satu demi satu. Qi Yin dan Yang benar-benar mengamuk, berusaha melepaskan diri dari belenggu takdir. Pedang panjang Yin dan Yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, berevolusi menjadi seberkas pedang surgawi. Setiap pedang surgawi meraung dengan kekuatan eksplosif, seolah-olah gunung-gunung suci kuno telah mengalami kehancuran, atau matahari dan bulan kuno telah dilahap. Dia berdiri teguh melawan takdir, seperti pahlawan tak tertandingi dari epos dan mitos, menyatakan, tidak, pada takdir. Desir. Sungai takdir yang panjang itu benar-benar terguncang oleh ledakan tersebut, dan sebuah tanda terukir di atasnya oleh pedang surgawi. Ini memang teknik takdir agung, tetapi aku akan menentang takdir. Tak seorang pun mau menerima pengaturan takdir. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh surga. Sang guru Yin dan Yang meraung ke langit. Seluruh dirinya mengalami pembaptisan takdir, seolah memasuki alam supremasi spiritual yang sakral. Dia sebenarnya menggunakan tekanan takdir untuk menembus alamnya sendiri. Melihat Master Yin dan Yang dalam keadaan seperti ini, Raja Langit Yedi di dalam formasi ilahi era sangat terkejut. Master Gerbang, orang ini sebenarnya menggunakan teknik takdir agung untuk menerobos, ini buruk. Begitu dia menerobos, dia akan tak terhentikan, dan itu akan sangat berbahaya. Tak seorang pun dapat lolos dari belenggu takdir, bahkan seorang raja abadi sekalipun. Di seluruh langit dan bumi, hanya aku yang dapat mengendalikan takdir, memerintah takdir. Akulah satu-satunya dewa di dunia, satu-satunya yang tertinggi di zaman para dewa. Boom! Suara dahsyat terdengar dari dalam formasi ilahi era, menyebabkan Raja Langit Yin dan Yang langsung pingsan, hanya mampu hanyut terbawa arus di dalam formasi ilahi era. Fang Han melepaskan kekuatannya. Dalam pertarungannya dengan guru Yin dan Yang, menghadapi serangan balik lawan yang sengit, ia memuntahkan seteguk ki purba dan membentuk rune-rune rumit dan memukau dengan tangannya. Bahkan seorang Raja Langit pun akan merasa mual dan muntah darah saat melihat gerakan tangannya. Tak seorang pun dapat menggambarkan kedalaman dan keagungan gerakannya. Dia bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, bagaikan samudra yang tak berujung, bagaikan langit berbintang yang luas, bagaikan kehampaan. Wus! Sungai takdir yang panjang tiba-tiba bertambah 10 kali lipat, dan gelombang dahsyat demi gelombang dahsyat menghantam tubuh sang guru Yin dan Yang. Engah! Sang guru Yin dan Yang akhirnya tak mampu bertahan. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh gelombang, dan ia memuntahkan seteguk darah segar. Kedua dewa Dharma Yin dan Yang juga mulai meredup, kekuatan Yin dan Yang mereka melemah secara signifikan. Di bawah teknik takdir agung, guru Yin dan Yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Fang Han telah menyempurnakan gerbang mendalam langit dan bumi serta karakter untuk keabadian, lebih meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak 14 era. Dalam hal kekuatan bawaannya, dia sudah melampaui guru Yin dan Yang, dan dengan kedalaman teknik takdir agung, guru Yin dan Yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Segel abadi! Fang Han melangkah maju, dan sungai takdir yang panjang berubah menjadi bola. Suara gemuruh sungai mulai mengeras, turun dari atas,
menyelimuti kepala guru Yin dan Yang, dengan maksud untuk sepenuhnya menyegel guru yang tak terkalahkan ini. Fang Han bermaksud untuk menyegel guru Yin dan Yang, dengan langsung menggunakan teknik karma agung. Dia tidak akan memberinya kesempatan. Dia telah menyadari bahwa kekuatan sihir orang ini sangat unik, terutama Dewa Dharma Yin yang terbentuk dari kata Yin dan Yang, dikombinasikan dengan kehendak dan tulang raja abadi, dan ditempa oleh kekuatan gerbang kehidupan abadi. Ketiga entitas tersebut terintegrasi dan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, jika dia bisa menangkap kedua Dewa Dharma ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Fang Han sendiri. Ki sejati Yin Yang, menembus jalan ilahi, abadi dan tak dapat dihancurkan, meliputi matahari dan bulan. Di bawah segel teknik karma agung, guru Yin dan Yang melepaskan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengarahkan pedang panjangnya, dan aliran energi pedang yang terdiri dari kekuatan Yin Yang mengalir menuju sungai takdir. Dewa Dharma Yin Yang sepenuhnya mengeras menjadi satu, berputar seperti gasing, memiliki kekuatan ilahi tertinggi yang mampu menembus keabadian, menghancurkan 9 provinsi, dan mematahkan 8 kehancuran. Bang! Sungai takdir hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan, dan guru Yin dan Yang terlempar keluar darinya. Pedang panjangnya terus bergetar, mengukir goresan di kehampaan. Setiap goresan adalah tanda Dao yang sama sekali berbeda dari hukum langit dan bumi, mewakili pemahamannya yang unik tentang Dao Agung. Dalam arti tertentu, itu adalah hukum yang telah ia pahami sendiri. Para ahli yang telah mencapai tingkat kultivasi 14 zaman dapat menciptakan hukum baru, bahkan hukum yang bertentangan dengan langit. Misalnya, api yang menari seperti air dan dapat memurnikan segala sesuatu, atau air yang lembut seperti api dan dapat menembus otot dan tulang manusia. Mereka bahkan dapat menampilkan keberadaan yang sepenuhnya melanggar semua hukum. Saat ini, hukum yang ditunjukkan oleh guru Yin dan Yang adalah hukum yang sangat tajam namun sangat berat, tidak sepenuhnya logam maupun sepenuhnya tanah. Dengan satu gerakan, itu seperti tembok tanah seluas 10.000 sang, menghalangi sungai takdir. Ketika tentara datang, para jenderal menghalangi, ketika air datang, tanah menutupi. Dia memperlakukan sungai takdir Fang Han sebagai air yang mengalir dan menggunakan hukum bumi uniknya untuk menguburnya. Dua hukum besar bertabrakan dengan sengit di udara. Fang Han tertawa terbahak-bahak, guru Yin dan Yang, tidak peduli berapa banyak tipu daya dan rencana yang kau miliki, kau tidak akan lolos dari genggamanku hari ini. Aku sudah memutuskan untuk membunuhmu. Kau tidak bisa lolos dari pembantaianku. Menyerahlah dengan patuh dan selamatkan dirimu dari rasa sakit. Menghadapi serangan balik dari guru Yin dan Yang, Fang Han tetap tidak terpengaruh. Dia melepaskan teknik Dao-nya dengan kekuatan penuh, dan teknik karma agung menjadi semakin mahir. Bahkan, bertarung melawan seorang ahli seperti guru Yin dan Yang adalah cara terbaik untuk mengasah penguasaannya atas teknik karma agung. Meskipun Fang Han kini telah memahami cara mengendalikan kekuatan takdir, ia masih jauh dari mampu mengaktifkan teknik karma agung dan melakukan tindakan yang akan mengubah takdir dari berbagai langit dan dunia. Belum lagi hal lainnya, bahkan memanggil gerbang kehidupan abadi pun mustahil, bahkan memanggilnya secara paksa dengan mengorbankan nyawanya sendiri pun tidak. Karena asal-usulnya belum cukup kuat. Dengan kata lain, kekuatan sihirnya belum mencapai level Ratu Surgawi Ibu Listrik pada saat itu. Ada desas-desus bahwa Ratu Surgawi Ibu Listrik, di masa lalu, telah melampaui 15 zaman kultivasi, mencapai 16 atau bahkan 17 zaman, sebelum nyaris berhasil memanggil gerbang kehidupan abadi dan binasa. Namun, meskipun dia belum bisa benar-benar melepaskan jurus mematikan pamungkas dari teknik karma agung, Fang Han terus berkembang selangkah demi selangkah dan pada akhirnya akan mencapai titik itu. Guru Yin dan Yang adalah tolok ukur yang sangat baik. Ledakan! Kekuatan takdir kembali terkondensasi, membentuk pedang ilahi sepanjang 10.000 sang, pedang takdir, yang menebas dari langit, membelah kekacauan, memisahkan langit dan bumi, merobek Yin dan Yang, menghancurkan semua teknik Dao milik guru Yin dan Yang, dan melemparkannya kembali sejauh ratusan juta mil sebelum akhirnya ia menstabilkan tubuhnya. Sang guru Yin dan Yang memuntahkan seteguk darah segar lagi. Gerbang mendalam langit dan bumi, gerbang pembunuh abadi, gerbang zaman, gerbang kekacauan primordial, gerbang kehidupan abadi. Fang Han tanpa henti mengejarnya, tiba-tiba turun. Dengan gerakan ke kiri dan kanan, 4 gerbang muncul di tenggara, barat laut, dan barat. Pada saat yang sama, bayangan gerbang kehidupan abadi turun dari langit. Ini tentu saja bukan gerbang yang sebenarnya, tetapi jejak yang dibentuk oleh kekuatan takdir, namun kekuatannya luar biasa. Gerbang langit dan bumi yang mendalam itu nyata, menjaga bagian selatan. Gerbang pembunuh abadi juga nyata, menjaga bagian barat dan berkuasa atas pembantaian. Gerbang zaman dikendalikan oleh susunan ilahi zaman milik Fang Han, memiliki kekuatan terbesar. Adapun gerbang kekacauan primordial, itu dibentuk oleh kemampuan ilahinya sendiri, Dao Surgawi kekacauan primordial, menjadikannya yang paling mendalam. Dengan kelima gerbang itu menekannya sekaligus,
seolah-olah sang penguasa Yin dan yang tidak memiliki jalan untuk naik ke surga atau turun ke bumi. 5 gerbang di 5 arah. Fang Han, kau benar-benar kejam. Wajah guru Yin dan yang pucat pasi. Dalam pertarungan mereka, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia akhirnya menyadari bahwa di alam atas ini, selain guru langit dan bumi dari 15 zaman, tidak ada seorang pun yang setara dengan Fang Han, tetapi untuk membunuhku, kau masih sangat jauh. Bahkan guru langit dan bumi, kecuali dia memancingku ke dalam labu langit dan bumi, tidak dapat membunuhku. Dan kau masih jauh dari itu. Bang! Saat guru Yin dan yang berbicara, dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, disintegrasi Yin Yang, hancurnya roh primordial, seni agung pengorbanan nyawa, serangan akhiri kehidupan. Sumber kekuatan Raja Surgawi yang pekat membara di dalam tubuhnya. Dewa Dharma Yin Yang seketika meluas 1000 kali lipat, terus bergetar. Gerbang kekacauan primordial hancur dalam sekejap, dan dia melesat keluar darinya, melarikan diri keluar. Fang Han, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku telah bersekutu dengan banyak ahli yang bisa membunuhmu. Dan kau tidak seperti Ratu Surgawi Ibu Listrik, kau memiliki gerbang zaman sebagai fondasimu. Jika kau bersembunyi, aku akan menghancurkan seluruh gerbang zamanmu. Sang guru Yin dan yang melesat keluar, mengeluarkan lolongan panjang. Namun, sesaat kemudian, lolongannya tiba-tiba berhenti. Karena sebuah gerbang kolosal turun dari langit, diikuti oleh 32 harta karun tertinggi yang memancarkan cahaya tak terbatas, terus-menerus menghantam seperti komet yang menyerang bulan, atau seorang pembunuh tak tertandingi yang memberikan pukulan dari langit. 33 harta karun surgawi. Awalnya, di alam Master Yin dan Yang, bahkan dampak dari 33 harta surgawi pun tidak akan berarti apa-apa. Namun sekarang, 33 harta surgawi berada di alam, langit dan bumi sebagai satu, mendekati artefak penciptaan. Saat mereka turun, mereka membawa kekuatan luar biasa untuk mendistorsi langit dan bumi serta menciptakan kembali ruang dan waktu, dan mereka semakin terintegrasi dengan kekuatan sihir Fang Han sendiri. Master Yin dan Yang, setelah menembus 5 gerbang dan menghabiskan sumber kekuatannya, segera jatuh ke dalam situasi berbahaya ketika ia menghadapi serangan mendadak ini. 33 harta surgawi, semuanya berada di alam langit dan bumi sebagai satu. Fang Han, kau benar-benar licik. Sang guru Yin dan Yang bereaksi sangat cepat. Tiba-tiba, alisnya terbelah, dan sebuah mata vertikal muncul begitu saja. Mata vertikal ini dipenuhi aura Raja Abadi, mata Raja Abadi. Hancurkan untukku. Bola mata itu seketika memancarkan cahaya putih sepanjang jutaan mil. Di dalam cahaya putih itu, jejak samar pasang surut bulan dan matahari, raungan naga dan geraman harimau, nyanyian burung phoenix yang harmonis, tangisan Suanu, gunung-gunung yang runtuh dan laut yang bergemuruh, planet-planet yang hancur, alam semesta yang hancur, dan kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, segala macam suara yang dipenuhi ritme Dao terpancar. Rasanya seperti jutaan pasukan tiba-tiba melayang di udara, dan juga seperti gelombang pasang yang menerjang. 33 harta surgawi tercerai-berai akibat benturan ini, bahkan gerbang surgawi tertinggi pun terus berputar di bawah serangan tersebut. Kumpulan harta karun ini seharusnya tidak jatuh ke tanganmu. Biarkan aku yang mengumpulkannya. Haha, Fang Han, kau tidak pernah menyangka aku punya kartu truf. Mata vertikal ini adalah bola mata yang ditinggalkan oleh Raja Abadi yang kudapatkan dari medan perang Raja Abadi. Mata ini belum membusuk. Ini adalah sepotong daging dan darah hidup yang telah kumurnikan dengan sihir Yin yang tertinggi untuk menjadi harta karun sihirku sendiri. Saat sang guru Yin dan yang membebaskan diri dari belenggu, ia meraih dengan tangan besarnya, dan Dewa Dharma Yin yang segera berubah menjadi tangan besar Yin yang hitam putih, telapak tangan Raja Abadi, yang terulur ke arah 33 harta surgawi, dengan maksud untuk mengumpulkan ke-33 harta tersebut. Dia telah mundur perlahan di bawah teknik karma agung Fang Han, tetapi itu semua hanyalah kedok. Sekarang, setelah menunggu semua metode Fang Han habis, dia akhirnya melepaskan kartu truf pamungkasnya, berniat untuk membalikan keadaan dan merebut harta sihir Fang Han. Seperti angin puting beliung, kekuatan sejatinya terungkap. 33 harta surgawi tak bisa lepas dari genggamannya dan semuanya jatuh ke telapak tangannya. Tepat ketika dia sedang mengerahkan kekuatannya untuk menekan mereka, cahaya berbentuk naga emas yang sangat halus turun dari langit, menusuk. 8 bagian pagoda. 8 bagian pagoda, juga di alam langit dan bumi sebagai satu, muncul. Pagoda ini memiliki kekuatan yang sangat besar, terkondensasi menjadi satu titik, dan Fang Han telah menyematkannya dengan serangan asal surgawi, benar-benar serangan kuno seorang pembunuh yang tak tertandingi. Saat turun, tubuh guru Yin dan yang tertembus tepat di puncaknya, hanya dengan sehelai rambut. Tawa riangnya tiba-tiba terhenti. Retak, retak. Tubuh sang guru Yin dan yang mulai retak, hancur berkeping-keping seperti porselen dan meledak. Satu serangan Fang Han telah melukainya dengan parah. Fang Han, apa ini? Serangan asal surgawi, 8 bagian pagoda, juga di alam langit dan bumi sebagai satu.
Sang guru Yin dan Yang yang hancur berteriak berulang kali. Sejumlah besar api ilahi Yin yang membakar tubuhnya, mengalami kelahiran kembali melalui api. Satu demi satu, pil ilahi penciptaan terbang keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam api, membuatnya semakin dahsyat. Tapi serangan mendadakmu tidak berguna, itu tidak akan menyebabkanku luka fatal. Aku memiliki tubuh yang abadi dan tak terkalahkan. Ketidaktahuan. Dewa Dharma Yin Yang, tangkap dia untukku. Fang Han mencibir berulang kali. Dia tidak menyerang guru Yin dan Yang sedang mengalami kelahiran kembali melalui api, tetapi malah langsung menghadapi Dewa Dharma Yin yang telah berubah menjadi tangan besar dan menggenggam 33 harta surgawi. Dia melepaskan serangkaian teknik dari teknik karma agung. Dewa Dharma Yin yang terus bergetar, dengan tekanan takdir dari luar dan ledakan 33 harta surgawi dari dalam. Akhirnya, ia tidak dapat bertahan lagi dan mengungkapkan wujud aslinya. Sebenarnya itu adalah dua potong tulang putih dan dua karakter, Yin dan Yang. Tulang-tulang Raja Abadi dan Aksara yang diturunkan dari gerbang kehidupan abadi, digabungkan untuk membentuk Dewa Dharma Yin Yang. Mengumpulkan, Fang Han mengubah sungai takdir menjadi lingkaran cahaya, melingkari erat Dewa Dharma Yin Yang di dalamnya dan menariknya kembali. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan api sejati zaman yang mengamuk. Seketika, kristal muncul di dua potongan tulang putih dan karakter Yin Yang. Kristal padat dan berat menembus ke dalamnya, dan makna sejati takdir juga terukir di atasnya. Satu persatu, karakter-karakter muncul di dua keping tulang Raja Abadi. Karakter-karakter ini adalah karakter unik Fang Han, karakter zaman, yang menunjukkan bahwa Dewa Dharma Yin yang telah menjadi harta karun tertinggi Fang Han, terpisah dari guru Yin dan Yang. Hal-hal terpenting dari Dewa Yin dan Yang, Dewa Dharma Yin dan Yang, dan dua karakter Yin dan Yang menjadi dasar ketenarannya, semuanya direbut dan disempurnakan oleh Fang Han, menjadi kekuatannya sendiri. Kekalahan kali ini memang sangat telak. Sang penguasa Yin dan Yang, merasakan bahwa Dewa Dharma Yin dan Yang telah kehilangan kontak dengannya dan segera mengeluarkan jeritan yang memilukan, tetapi dia juga tahu bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Jika dia tidak memanfaatkan waktu saat Fang Han sedang memurnikan Dewa Dharma Yin dan Yang untuk melarikan diri, mungkin sudah terlambat. Begitu Fang Han menyempurnakan Dewa Dharma Yin dan Yang, dan kekuatan sihirnya meningkat lagi, dengan pasang surutnya, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia sangat memahami betapa dahsyatnya kekuatan Dewa Dharma Yin dan yang dianutnya. Benda itu ditempa dari tulang-tulang Raja Surgawi, dua karakter Yin dan Yang, dan energi primordial gerbang kehidupan abadi. Setelah berbagai kesulitan dan pertemuan yang tak terduga, akhirnya benda itu berkembang menjadi Dewa Dharma, yang merupakan andalan terbesarnya, dan di masa depan, bahkan akan menjadi penghalang bagi kenaikannya menjadi Raja Surgawi. Bahkan, ia telah lama memperhitungkan bahwa ketika kehancuran besar langit dan bumi terjadi di zaman ini, artefak ilahi akan keluar dari gerbang kehidupan abadi. Ia akan menunggu saat yang optimal untuk merebut yang paling kuat di antara mereka, dan kemudian memurnikan Dewa Dharma Yin dan Yang sekaligus, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Dengan tiga esensi yang menyatu, benda itu dapat berubah menjadi esensi sejati yang tak terukur, di mana ia dapat naik ke jalan agung Raja Surgawi, menjadi tak terkalahkan, menyapu bersih semua musuh di dunia, dan berkuasa penuh. Sayangnya, kini Dewa Dharma Yin dan Yang telah diambil. Fang Han, hari ini kau telah mengambil Dewa Dharma Yin dan Yang. Di masa depan, aku pasti akan memurnikan dirimu menjadi korban persembahanku. Tunggu saja, selama gunung-gunung hijau masih ada dan sungai-sungai masih mengalir, aku akan mengingat kebencian hari ini. Suara mendesing. Dewa Yin dan Yang melepaskan teknik melarikan diri yang tak tertandingi, terbang dari udara kosong dan langsung menembus kehampaan tak berujung, dengan maksud untuk melarikan diri. Saat Fang Han sedang memurnikan Dewa Dharma Yin dan yang sangat besar, dia sama sekali tidak punya waktu untuk menghadapinya dan hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Namun, mendapatkan Dewa Dharma Yin dan Yang kali ini tetap merupakan keuntungan yang sangat besar. Mencoba melarikan diri? Bagaimana bisa semudah itu? Tepat ketika Dewa Yin dan Yang terbang ke atas, berusaha kabur, sebuah suara wanita dingin tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sungai petir, sepanjang ratusan juta mil, muncul di udara. Di dalam petir itu, terdapat pula aura takdir yang abadi dan tak berubah, yang juga merupakan aura tertinggi dari seni takdir agung. Gemuruh. Sungai petir dan takdir ini secara langsung menghalangi Dewa Yin dan Yang. Kemudian, 81 kota kuno besar muncul di kehampaan. Masing-masing kota kuno ini adalah artefak ilahi yang bersatu, membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan ini hampir seluruhnya terdiri dari kemuliaan, keteraturan, bencana, kekacauan, keabadian, kesengsaraan surgawi, kesengsaraan manusia, dan bahkan penciptaan, asal-usul, kebenaran berbagai mitos dan legenda terkandung di dalamnya, meliputi segalanya, tampaknya agak mirip dengan Dao zaman karya Fang Han.
Ketika 81 kota raja muncul, menekannya dari atas, penguasa Yin dan Yang langsung terlempar ke alam fana, seluruh tubuhnya meledak dan sekali lagi berubah menjadi energi Yin dan Yang. Yin dan Yang Qi, kumpulkan. Di dalam 81 kota raja itu, sesosok hantu perempuan yang besar muncul. Wanita ini, mengenakan gaun putih yang menjuntai, duduk di zaman kuno, dengan senyum dingin di alisnya. King Sui. Ketika Fang Han melihat wanita ini, ia tak kuasa menahan rasa gembira yang meluap di hatinya, karena wanita ini tak lain adalah ibu petir, penguasa surgawi, Fang King Sui. Sejak memasuki alam surgawi, ia tak dapat menemukan jejaknya, tetapi kini ia tiba-tiba muncul, mencegat penguasa Yin dan Yang, dan dengan satu serangan, ia melukai penguasa Yin dan Yang dengan parah, menunjukkan seni Dao yang sangat kuat yang jelas tidak kalah dengan miliknya. Terutama 81 kota raja itu, yang masing-masing merupakan artefak suci yang tak terkalahkan, dan mereka juga berada di alam langit dan bumi sebagai satu kesatuan. Dengan 81 kota yang bersatu, Dewa Yin dan Yang tidak dapat melawan. Fang Han. Saat Fang Han menatap Fang King Sui, wanita itu juga menatapnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Sejak aku naik dari dunia fana, aku telah berkultivasi di alam atas alam, di dalam medan perang Raja Surgawi. Aku akhirnya memurnikan kota ilahi tertinggi 99. Awalnya, prototipe kota petir meledakku adalah kota ilahi tertinggi, harta magis seorang Raja Surgawi yang disebut penguasa tertinggi 99 dari zaman yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, di medan perang Raja Surgawi, aku akhirnya menemukan sisa-sisa kota ilahi tertinggi 99 ini dan berhasil memurnikannya dalam sekali jalan, mengubahnya menjadi kultivasiku sendiri, mencapai alam saat ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa seni Daomu, Fang Han, akan lebih tinggi dariku, berkembang pesat hingga mencapai tingkat seperti ini. Gelombang pikiran memancar dari tubuh Fang King Sui, langsung menembus pikiran Fang Han. Fang Han segera memahami banyak prinsip, serta pengalaman Fang King Sui setelah kenaikannya. Gemuruh. Sebuah ledakan teredam terdengar di dalam tubuhnya. Ia akhirnya menyempurnakan semua dewa Dharma Yin dan Yang. Dua karakter Yin dan Yang, dan dua segmen tulang Raja Surgawi, semuanya telah menjadi mata susunan dari susunan ilahi zaman. Ketika ia menutup mata dan melihat ke dalam, Fang Han dapat melihat dua dewa Dharma Agung, satu Yin dan satu Yang, bersemayam tanpa bergerak di area kedua ginjalnya, tampaknya menyatu dengan Dao Agung. Kekuatannya, dengan setiap tarikan napas, membalikan Yin dan Yang dan memahami kedalaman, memiliki misteri yang bahkan hantu dan dewa pun tidak dapat pahami. Dia benar-benar telah mencapai puncak 14 zaman. Jika dia mendapat keberuntungan, atau jika dia dibantu oleh kekuatan yang dahsyat, dia bisa menembus ke kultivasi 15 zaman, mencapai alam penguasa langit dan bumi. Fang Han, cepat bantu aku menekan Dewa Yin dan Yang bersama-sama, agar dia tidak pernah terlahir kembali. Indra ilahi Fang King Sui ditransmisikan kembali. Fang Han tertawa terbahak-bahak, bagus. Dia hendak bergerak, tetapi kemudian, ekspresinya berubah, dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah kedalaman yang tak dikenal. Hati-hati, musuh yang kuat sedang menyerang. Bang! Itu adalah benturan yang hampir seperti penciptaan langit dan bumi. Pukulan telapak tangan Fang Han mengenai sebuah benda berat. Benda itu mampu menghancurkan seluruh langit dan muncul dari kehampaan. Itu adalah sebuah labu langit dan bumi. Labu ini, sebesar gunung, muncul dan, dengan sedikit putaran, juga memancarkan aura kuat langit dan bumi sebagai satu kesatuan. Lebih jauh lagi, ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada 33 harta karun tertinggi langit, 8 pagoda Buddha, dan kota ilahi tertinggi. Ia adalah aura artefak ilahi penciptaan. Pukulan telapak tangan Fang Han mengenai labu ini, dan labu itu hanya sedikit bergetar, sepenuhnya menetralkan semua serangan, dan tetap diam. Ini adalah kali pertama serangan Fang Han tidak memberikan efek apapun. Berdengung, labu langit dan bumi muncul dari kehampaan. Mulutnya segera mengarah ke Fang King Sui dan Fang Han, dan seketika itu juga, badai hitam meletus dari dalamnya, membentuk pusaran demi pusaran. Di dalam setiap pusaran, dewa raksasa kuno, makhluk dengan aura Raja Surgawi, duduk melantunkan mantra demi mantra. Mantra-mantra ini tak terduga, seolah-olah bermaksud untuk melahap semua dunia di langit. Fang Han langsung merasakan kekuatan yang merobek, seolah-olah akan mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Krek, krek. Di bawah kekuatan ini, formasi ilahi zaman dan kerajaan ilahi kristal di dalam tubuhnya sedikit retak. Pakar tertinggi dari alam di atas alam, penguasa langit dan bumi, akhirnya muncul. Ketika Fang Han dan Fang King Sui muncul dan menyerang penguasa Yin dan Yang bersama-sama, ahli yang tak terkalahkan ini memilih saat yang tepat untuk menyerang, dengan maksud untuk menghabisi semua orang yang hadir dalam satu serangan. Ini jelas merupakan rencana yang telah disusun sejak lama. Dewa Langit dan Bumi. Fang Han menarik napas dalam-dalam menggunakan energi primordial dan menghembuskannya. Betapa dahsyatnya! Penguasa langit dan bumi, kau akhirnya muncul. Kau tak bisa menahan diri lagi dan baru bertindak sekarang.
Saat aku berada di kota langit dan bumi, kau mungkin sudah tahu bahwa aku sedang membeli barang, namun kau baru bertindak sekarang. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi zaman, tokoh kunci dalam kesengsaraan besar. Awalnya, ketika kalian berada di kota langit dan bumi, aku bisa saja menghabisi kalian sepenuhnya. Sebuah suara berat terdengar dari dalam labu langit dan bumi, namun, aku membiarkan kalian berhadapan dengan penguasa Yin dan Yang. Ketika kalian berdua terluka parah, itu akan memunculkan tokoh kunci lainnya, Raja Surgawi Ibu Petir. Kalian berdua adalah kesengsaraan di dalam kesengsaraan, orang-orang yang penuh kesengsaraan, dan tepat bagiku untuk menjebak kalian semua dalam satu jaring. Setelah kalian dimurnikan oleh labu langit dan bumiku, aku dapat memperbaiki kekurangan-kekuranganku, memahami misteri di dalam tubuh kalian, dan juga mencapai alam Raja Surgawi tertinggi. Labu itu bergetar lagi, dan air hitam yang deras mengalir keluar darinya, menenggelamkan alam semesta. Berbagai air kesengsaraan, angin kesengsaraan, api kesengsaraan, dan ki kesengsaraan semuanya termanifestasi, menyatu menjadi langit dan bumi yang baru. Inilah penghalang langit dan bumi agung yang diaktifkan oleh penguasa langit dan bumi yang dimaksudkan untuk menjebak Fang Han dan Fang Qingshui sepenuhnya. Daya hisap yang luar biasa dari mulut labu itu benar-benar menarik Dewa Yin dan Yang yang hampir tertindas. Dewa Yin dan Yang berubah menjadi dua sungai Yin dan Yang panjang, yang dengan cepat tersedot ke dalam labu, lalu menghilang tanpa suara, sehingga tidak diketahui apakah ia diselamatkan oleh Dewa Langit dan Bumi atau langsung ditelan olehnya. Tuhan Langit dan Bumi, Fang Qingshui melambaikan tangannya, dan 81 kota ilahi tertinggi menyusut sepenuhnya dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya melayang, dan di bawah daya hisap labu langit dan bumi, dia menari dengan anggun seperti kupu-kupu, tiba di samping Fang Han. Suara mendesing. Fang Han segera menggenggam tangan Fang Qingshui. Keduanya menyatu sempurna, senyum puas muncul di wajah mereka. Kekuatan magis mereka saling berkomunikasi. Dalam sekejap, semua pikiran mereka saling memahami, seni Dao, pengalaman kultivasi, semua ingatan, dan berbagai harta magis terhubung erat satu sama lain. Tidak ada orang lain yang dapat mencapai pemahaman timbal balik seperti itu. Penguasa langit dan bumi memiliki kekuatan sihir yang dahsyat. Jangan berurusan dengannya sekarang. Jika kita bergabung dan berlatih lebih lanjut, mencapai kultivasi 15 zaman tidak akan sulit. Mari kita pergi dulu. Pikiran Fang Qingshui berpadu dengan pikiran Fang Han. Bagus. Fang Han mengangguk, membentuk segel tangan, dan tiba-tiba, dia dan Fang Qingshui bersama-sama melepaskan seni takdir agung. Raungan panjang mereka mengguncang langit dan bumi. Sekarang, dulu, dan selamanya. Dengung, dengung, dengung. Dua kekuatan takdir terhubung, menerobos lapisan-lapisan penghalang, seperti awan yang terbelah untuk menampakkan bulan. Semua kesengsaraan dan tarikan tersapu bersih. Labu langit dan bumi diguncang berulang kali. Dengan bergabungnya mereka berdua, kekuatan seni takdir agung menjadi tak terbayangkan, mencapai tingkatan yang tak seorang pun bisa duga. Teknik takdir agung. Raungan marah keluar dari labu Qiankun, suaranya yang dalam berubah menjadi tajam. Labu itu tiba-tiba menyemburkan sesuatu keluar, berusaha menyerap semua kekuatan takdir ke dalam dirinya. Namun, begitu labu Qiankun menyerap kekuatan takdir, ledakan mulai terjadi di dalamnya, dengan suara yang bergema di seluruh langit dan bumi, seperti lonceng besar. Kekuatan takdir bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh seseorang. Kau bukanlah gerbang kehidupan abadi, namun kau masih ingin memanipulasi takdir? Tuan Qiankun, kepalamu untuk sementara dicatat. Ketika Fang Han dan aku berkultivasi hingga tingkat 15 zaman, itu akan menjadi hari kematianmu. Seluruh tubuh Fang Qingshui sepenuhnya berubah menjadi sungai takdir yang panjang. 99 kota ilahi tertinggi mengalir di dalam sungai takdir, seperti surga di bumi, istana surgawi, kota abadi. Senyum kejam muncul di wajah Fang Han. Dengan lambaian tangannya, sejumlah artefak ilahi dari langit membentuk formasi zaman agung. Dengan perluasan keluar, ruang kosong segera muncul di alam semesta. Alam atas bergetar hebat, dan dia serta Fang Qingshui lenyap sepenuhnya. Hanya sebuah labu raksasa yang tersisa mengambang sendirian di kehampaan. Setelah sekian lama, labu itu perlahan menyusut, dan seorang pemuda melompat keluar darinya. Pemuda ini tampak sangat muda, seolah-olah baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi matanya terlalu tua, seolah-olah dia adalah seorang lelaki tua yang telah melihat dunia, bijaksana tetapi tidak bingung. Inilah penguasa Qiankun. Master teratas di alam atas, dengan kultivasi 15 zaman, dan awalnya merupakan artefak ilahi ciptaan, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Namun kini, Fang Han dan Fang Qingshui bekerja sama, dengan mudah lolos dari kendalinya. Kedua makhluk ini, yang lahir dari malapetaka, sungguh tangguh. Jika aku bisa menangkap mereka dan memahami esensi mereka, aku akan menjadi orang nomor satu di seluruh surga. Bahkan jika seorang raja abadi kembali, mereka tidak akan sebanding denganku. Sayang sekali, sayang sekali. Penguasa Qiankun menggelengkan kepalanya,
Teknik takdir agung benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai yang nomor 1 dari 3.000 jalan agung, bahkan aku pun tidak dapat menahannya. Tuan Qian Kun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua orang ini sama sekali tidak bisa ditangkap dan ditaklukkan. Tidak ada yang menyangka Fang Han bisa berkultivasi hingga tingkat seperti ini. Gelombang energi yin dan yang mengalir keluar, mengembun menjadi Dewa Yin Yang. Wajahnya pucat, ia terluka parah, dan ia bahkan telah kehilangan kartu andalannya, Dewa Dharma Yin Yang. Tidak masalah, aku akan mengaktifkan Ordo Qian Kun dan memanggil semua master alam atas ini ke kota Qian Kun untuk rapat. Masih ada waktu sebelum kehancuran zaman ini, dan kembalinya Raja Abadi masih jauh. Kita masih punya waktu. Kekuatan sihirku saat ini dapat sepenuhnya menekan mereka berdua. Dengan bergabung, kita pasti dapat menekan mereka. Penguasa Qian Kun melambaikan tangannya, penguasa Yin Yang, pergilah dan undang leluhur dua wujud, penguasa darah segar, suruh semua orang ini datang ke sini. Aku perlu membahas cara membunuh mereka berdua dan menangani gerbang zaman. Selain itu, kau perlu mengundang utusan hitam dan putih dan Nyonya Agung Sembilan Langit. Aku juga punya hal-hal yang perlu dibicarakan dengan mereka. Apa? Utusan hitam dan putih dari Istana Surgawi di alam surgawi? Nyonya Agung Sembilan Langit? Kultivasi mereka sangat dangkal, baru 11 zaman. Apa gunanya mereka? Di alam atas ini, mereka tidak lebih dari tokoh kelas 2. Penguasa Yin Yang mencemooh. Jangan remehkan mereka, karena mereka telah menerima kehendak Raja Abadi Penciptaan. Penguasa Qian Kun berkata, Raja Abadi Penciptaan sebenarnya mampu menembus belenggu gerbang kehidupan abadi dan menyampaikan kehendaknya dari dalam, memberi mereka berbagai pengaturan dan meninggalkan sebuah benih. Untuk menghadapi Fang Han, benih itu disebut Hua Tiandu. Dia tidak menunjukkan keajaiban apapun sekarang, tetapi nanti, ketika artefak ilahi disemburkan dari gerbang kehidupan abadi, dia akan melepaskan kekuatan sejatinya dan bersaing dengan Fang Han untuk menentukan nasib. Aku juga ingin memegang bidak catur ini di tanganku. Cemerlang. Dewa Yin Yang memuji, namun, Tuan Qian Kun, Anda melelang gerbang mendalam langit dan bumi, dan karakter show, umur panjang, yang keduanya telah Anda beri jejak jiwa. Mengapa Anda tidak menggunakannya barusan untuk mengendalikan Fang Han? Belum saatnya menggunakannya. Dengan tanda-tanda itu, aku bisa menemukan keberadaan Fang Han dan Raja Surgawi Ibu Listrik. Penguasa Qian Kun menggenggam kedua tangannya di belakang punggung, mereka tidak bisa melarikan diri. Mengapa menyia-nyiakannya sekarang? Akan lebih buruk jika mereka menjadi waspada. Aku telah mengumpulkan banyak master dan memasang arai kepunahan ilahi. Aku akan memancing mereka ke dalamnya, lalu mengerahkan kekuatan jejak tersebut. Dengan begitu, semuanya akan sempurna. Yang kuinginkan sekarang adalah tanpa celah sama sekali, aku menginginkan kesempurnaan mutlak. Namun, penguasa Qian Kun lebih cemerlang. Aku akan pergi sekarang, tetapi ketika kesengsaraan besar tiba dan gerbang kehidupan abadi menyemburkan artefak ilahi, kau tetap harus memberiku bagian. Aku telah menderita kerugian besar sekarang. Kata penguasa Yin Yang, agak menjilat. Tidak masalah, selama aku naik menjadi Raja Abadi, kau akan mendapatkan keuntungan tanpa batas. Penguasa Qian Kun melambaikan tangannya, dan penguasa Yin Yang melesat ke langit. Ide bagus, Tuan Qian Kun. Anda ingin semua master dari 14 zaman bersatu, membentuk formasi besar, lalu melakukan pengorbanan darah, bukan? Tepat setelah penguasa Yin Yang pergi, sebuah suara terdengar dari belakang penguasa Qian Kun. Itu adalah suara seorang wanita. Kekuatan sihir wanita ini sangat lemah, dan dia mengenakan mahkota Phoenix dan jubah upacara. Namun, kelemahannya relatif terhadap penguasa Qian Kun, sebenarnya, dia juga seorang raksasa super, dengan tingkat kultivasi yang telah mencapai 12 zaman, dan terus meningkat setiap saat. Nyonya Agung Sembilan Langit, kekuatan sihirmu telah meningkat lagi. Belum lama ini, kau hanya berada di zaman ke-11, tetapi sekarang kau telah mencapai zaman ke-12. Namun, dengan kultivasi yang begitu sedikit, aku dapat menekanmu hanya dengan jentikan tanganku. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Atau menjadikanmu budak perempuanku? Kau adalah selir kesayangan Raja Abadi Penciptaan saat itu, dan aku sangat tertarik untuk menjadikanmu budak perempuanku. Tuan Qian Kun memandang Nyonya Agung Sembilan Langit dengan penuh minat, seolah-olah seorang kaisar sedang memilih selir. Oh, Tuan Qian Kun, Anda bisa mencoba. Jika Anda tidak takut Raja Abadi Penciptaan akan membunuh Anda ketika ia dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi pada saat kehancuran zaman ini, maka silakan datang. Nyonya Agung Sembilan Langit terkekeh. 10.000 tahun terlalu lama. Mungkin pada saat itu, aku sudah berkultivasi menjadi Raja Abadi. Penguasa Qian Kun tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya, dan seketika itu juga, telapak tangan raksasa yang terbuat murni dari badai muncul di udara, menekan ke bawah, mencengkeram Nyonya Agung Sembilan Langit. Namun, tepat saat telapak badai raksasa menyentuh tubuh Dewi Sembilan Langit yang agung, sebuah kehendak yang tak berujung, agung, dan tak terbatas, seluas gunung, terpancar. Dengan satu dorongan,
telapak badai raksasa itu langsung runtuh. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Penguasa Qiankun mundur 3 langkah berturut-turut, wajahnya sangat muram, dan dia mengucapkan 4 kata, Raja Abadi Penciptaan. Memang, Tuan Qiankun, akulah orangnya. Sebuah suara dari kehampaan, samar dan hampir tak terdengar, namun menggema di telinga penguasa Qiankun, mengguncang bahkan roh purbanya. Ini benar-benar melampaui kemampuan Raja Surgawi manapun, ini benar-benar metode seorang Raja Abadi. Raja Abadi Penciptaan, kau. Tuan Qiankun berdiri berjaga-jaga, ekspresinya berubah-ubah antara gelap dan terang, tetapi kemudian suara itu menghilang, seolah-olah meremehkan untuk berbicara dengan Tuan Qiankun. Namun, Sang Dewi Agung Sembilan Langit tersenyum, baiklah, Tuan Qiankun, Raja Abadi Penciptaan masih berada di gerbang kehidupan abadi, tetapi sekarang dia dapat mengirimkan indera ilahinya kapan saja dan memberdayakan saya. Selama Anda menyerang saya, Raja Abadi Penciptaan di gerbang kehidupan abadi dapat merasakannya. Jika Anda mencoba membunuh saya, Raja Abadi Penciptaan bahkan akan mengorbankan asal-usulnya untuk memberdayakan tubuh saya dengan seluruh kehendak dan kekuatan Raja Abadi untuk melawan Anda. Raja Abadi Penciptaan ternyata sudah menjadi begitu kuat. Wajah Tuan Qiankun berubah dingin. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau datang kepadaku hari ini? Tidak ada yang istimewa, hanya ingin bekerja sama denganmu untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kembalinya Raja Abadi Penciptaan, dan juga memiliki kepentingan yang sama denganmu dalam menghadapi Fang Han dan Fang Qingsui. Kata Nyonya Agung Sembilan Langit. Siapa sebenarnya asal-usul Fang Han dan Fang Qingsui? Bisakah kau jelaskan secara detail? Ekspresi Tuan Qiankun berubah saat dia bertanya. Aku hanya tahu bahwa dia adalah tokoh kunci dalam kesengsaraan besar, tetapi Raja Abadi Penciptaan pasti tahu lebih jelas daripada aku. Katakan padaku, siapa sebenarnya Fang Han? Baiklah, akan kuceritakan sedikit. Dulu, Ratu Surgawi Elektromother, secara kebetulan, memasuki gerbang kehidupan abadi dan mengeluarkan sesuatu. Benda ini melampaui semua artefak ilahi di surga. Batu 3 kehidupan hanyalah mainannya. Kemudian, benda ini menghilang sepenuhnya, tetapi Raja Abadi Penciptaan menduga bahwa benda itu telah bereinkarnasi sebagai Fang Han. Sang Dewi Agung Sembilan Langit berbicara perlahan, menyebabkan wajah Tuan Qiankun menjadi muram. Apa? Mengeluarkan sesuatu yang lebih kuat dari batu 3 kehidupan, dan batu 3 kehidupan hanyalah mainannya? Makhluk macam apa ini? Tapi aku selalu merasa bahwa Fang Han mengembangkan kemampuan ilahinya yang tak terkalahkan murni melalui penjarahan, tidak ada yang aneh tentang dia, setidaknya aku tidak merasakan keajaiban apapun tentang dia sekarang. Penguasa Qiankun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jika Fang Han benar-benar sosok seperti itu, dia pasti sudah berkultivasi menjadi Raja Abadi sekarang, dan pencapaiannya akan jauh melampaui ini. Apakah batu 3 kehidupan itu? Artefak ilahi nomor 1 di seluruh surga. Jika penguasa awal mula tidak dengan tegas mencegahnya bereinkarnasi, ia pasti sudah lama menjadi Raja Abadi. Kehidupan macam apa yang bisa memperlakukan batu 3 kehidupan sebagai mainan? Percaya atau tidak, aku tidak tahu detailnya. Hanya Raja Abadi yang benar-benar tahu rahasia di dalamnya. Kita belum berada di alam Raja Abadi, jadi meskipun aku memberitahumu beberapa hal, kau mungkin tidak sepenuhnya memahaminya. Nyonya Sembilan Langit berkata dengan tenang, saat ini, di era tanpa Raja Abadi ini, kau adalah master teratas, dan ini tak terbantahkan. Karena itu, kami membutuhkan bantuanmu untuk benar-benar menghadapi Fang Han. Bagaimana? Apa yang baru saja kau katakan tentang menjaga Hua Tiandu dalam genggamanmu, aku setuju. Mulai sekarang, Hua Tiandu akan menjadi muridmu, dan kau harus membinanya dengan segenap kekuatanmu. Ini kesepakatan kita. Hua Tiandu, keluarlah sekarang. Ya, Hua Tiandu keluar dari kehampaan, cahaya spiritual samar berkedip di antara alisnya, memancarkan aura seorang Raja Abadi. Dia berlutut di hadapan penguasa Qiankun. Hua Tiandu memberi salam kepada guru. Oh, kau Hua Tiandu? Kau benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Penguasa Qiankun mengamati Hua Tiandu dari kepala hingga kaki, dan menemukan bahwa ia hanya memiliki kultivasi 10 zaman, tetapi tubuhnya tampak mengandung harta karun yang berharga, dan juga terdapat pancaran aura Raja Abadi. Dia mencoba menyelidiki lebih lanjut, tetapi segera merasakan niat mengancam dari Raja Penciptaan Abadi di kehampaan. Ekspresinya berubah, dan dia menarik kembali tatapan menyelidiknya. Dia tahu bahwa Hua Tiandu adalah bidak catur terpenting dari Raja Abadi Penciptaan, yang dimaksudkan untuk berurusan dengan Fang Han, berbagi takdirnya, dan melawan kultivasinya. Sekarang, dilindungi oleh Raja Abadi Penciptaan, mustahil baginya untuk dimanipulasi atau dilukai. Raja Abadi Penciptaan itu terlalu abnormal, pikir penguasa Qiankun dingin. Dibandingkan dengan Fang Han, secara lahiriah, potensinya tampak jauh lebih besar. Karena dia adalah benih penting untuk menghadapi Fang Han, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku akan berpura-pura patuh untuk saat ini, dan ketika kesempatan terbaik muncul,
aku akan melahap dan memurnikannya, menggagalkan rencana Raja Abadi Penciptaan. Meskipun seorang Raja Abadi adalah Raja Abadi, pada akhirnya mereka terperangkap oleh gerbang kehidupan abadi dan hanya dapat mentransmisikan indera ilahi mereka. Tubuh sejati mereka tidak dapat turun. Apakah aku takut padanya? Begitu aku melangkah lebih jauh, aku dapat melaksanakan rencanaku. Saat itu, bahkan Raja Abadi Penciptaan pun akan dilahap olehku. Dengan kultivasi selama 15 zaman, penguasa Qian Kun mendominasi alam atas. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan aura dominasinya telah terbentuk. Meskipun ia waspada terhadap Raja Abadi Penciptaan, ia tidak terlalu waspada. Itu hanyalah secercah niat, ia masih bisa menghancurkannya dengan mengerahkan asal-usulnya. Dia memiliki tekad untuk naik menjadi Raja Abadi, jadi wajar jika dia tidak takut pada Raja Abadi manapun. Pikirannya berpacu, dan sebuah ide telah terbentuk di benaknya. Hua Tiandu, bangkitlah. Aku akan menjadikanmu muridku. Namun, kultivasimu saat ini masih lemah, baru 10 zaman. Aku akan memberikanmu metode kultivasi untuk memurnikan aura Raja Abadi di tubuhmu dan meningkatkan kultivasimu lebih lanjut. Metode ini disebut seni Qian Kun Agung. Sambil berbicara, dia menjentikan jarinya, dan sebuah metode kultivasi rune langsung ditransmisikan ke tubuh Hua Tiandu. Terima kasih, Guru. Mulai sekarang, saya, Hua Tiandu, akan mengikuti petunjuk Guru. Hua Tiandu dengan hormat menundukkan kepalanya. Saya telah memperoleh beberapa harta sihir dan ingin berkultivasi di dalam labu Qian Kun milik Guru untuk memurnikannya secara menyeluruh dan meningkatkan kultivasi saya. Saya ingin tahu apakah Guru dapat membantu saya berkultivasi di dalam labu Qian Kunku? Senyum main-main muncul di wajah penguasa Qian Kun. Itu ide bagus. Labu Qian Kunku adalah artefak ilahi penciptaan. Aku lahir dari labu itu. Untuk murid-murid setiaku, aku akan mengizinkan mereka masuk untuk berkultivasi di dalamnya. Namun, kau adalah pengecualian. Karena Raja Abadi Penciptaan dan aku telah mencapai kesepakatan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membimbingmu. Bagaimana kalau begini, kau ikut denganku ke kota Qian Kun, dan aku akan mulai membantumu memurnikan harta sihir di dalam tubuhmu. Terima kasih, Guru. Hua Tiandu menundukkan kepalanya dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kelicikan. Orang tua, kau masih ingin menjadi tuanku, tetapi kau tidak tahu bahwa aku telah memperoleh batu 3 kehidupan dan kerangka penguasa primordial. Selama aku benar-benar memurnikannya, kultivasiku tidak akan lebih lemah dari Fang Han. Merencanakan sesuatu melawanmu, orang tua, adalah permainan anak-anak. Labu Qian Kun adalah satu-satunya artefak ilahi penciptaan yang memungkinkanku untuk memurnikan batu 3 kehidupan dan kerangka penguasa primordial. Artefak ilahi ini telah diwariskan sejak zaman kuno, tetapi orang tua ini telah merebutnya. Benda berharga ini milikku. Dan orang tua, kau ingin mengintip benda-benda ilahi di dalam tubuhku? Itu hanya angan-angan. Kau tidak tahu bahwa Raja Abadi Penciptaan telah melakukan persiapan, menyiapkan teknik pamungkas yang mematikan di dalam diriku. Saat itu, aku akan menggunakan keserakahanmu untuk memurnikanmu juga. Aku adalah raksasa sejati yang mendominasi langit dan bumi. Siapa Fang Han? Hua Tiandu dan penguasa Qian Kun sama-sama menyimpan motif tersembunyi, tetapi di permukaan, mereka telah menjadi guru dan murid. Suara mendesing. Penguasa Qian Kun terbang ke atas, membawa Hua Tiandu bersamanya, dan mereka menghilang seketika. Sang Dewi Agung 9 Langit memperhatikan sosok-sosok mereka yang menghilang, wajahnya dipenuhi keseriusan. Wus, 2 sosok, 1 hitam dan 1 putih, muncul di sampingnya. Mereka adalah utusan hitam dan putih. Utusan berjubah hitam itu berkata, Xuan Nu, menurutmu apakah Hua Tiandu dapat berhasil menyelesaikan misi ini? Untuk memurnikan batu 3 kehidupan dan kerangka dewa primordial secara menyeluruh dengan bantuan labu Qian Kun? Seharusnya tidak ada masalah. Jika Fang Han tidak tumbuh sedemikian besar, kita tidak perlu melakukan langkah berisiko seperti itu, menggunakan Raja Abadi Penciptaan untuk mengintimidasi sosok menakutkan ini, Tuan Qian Kun. Nyonya 9 Langit yang mendalam menghela napas dalam-dalam. Jika dia benar-benar bersikeras untuk bertindak barusan, aku pasti sudah dibunuh oleh orang tua itu. Keagungan Raja Abadi Penciptaan masih sangat menghalanginya, utusan berjubah putih itu tertawa. Lagi pula, niat Raja Abadi benar-benar berasal dari gerbang kehidupan abadi. Dia tidak akan menukar nyawanya dengan nyawa kita. Namun, karena rencana ini, Hua Tiandu merubah rencananya untuk berurusan dengan Ibu Surgawi. Sungguh, ini adalah ide Raja Abadi Penciptaan. Dia tidak ingin aku membunuh Ibu Surgawi, kata Nyonya Agung 9 Langit, tapi aku juga mendapat manfaat dari ini. Raja Abadi Penciptaan kadang-kadang mengirimkan niat dari gerbang kehidupan abadi untuk memperkuat tubuhku, membuat kekuatan sihirku mencapai tingkat yang tak terkalahkan. Namun, kita masih jauh dari mampu mengejar Fang Han dan Raja Petir Surgawi, para utusan hitam dan putih tidak optimis. Kita masih harus bergantung pada Hua Tiandu. Bagaimanapun,
Dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Raja Abadi Penciptaan. Kita masih membutuhkannya untuk menangkap Fang Han dan mempersembahkannya sebagai korban sebelum gerbang kehidupan abadi meletus, menunggu saat Raja Abadi Penciptaan turun. Apakah Fang Han benar-benar reinkarnasi dari makhluk itu? Sang Dewi Agung Sembilan Langit agak ragu. Sebenarnya makhluk apa itu? Kebenaran baru akan terungkap ketika kehancuran besar langit dan bumi tiba. Para utusan hitam dan putih juga menggelengkan kepala dan menghela napas. Ketiganya menghilang ke dalam kehampaan. Di sini, terdapat jalinan konspirasi dan perhitungan, tetapi di bagian lain alam atas, terjadi pertemuan kembali yang mengharukan, di mana Fang Han dan Fang Qingsui akhirnya bertemu. Fang Han, beberapa hari terakhir ini kau telah muncul dari badai darah dan pertumpahan darah, membunuh banyak master. Dao zaman telah mencapai puncaknya, dan Raja telah kembali. Mendengarkan Fang Han menceritakan hari-harinya di alam surgawi sedikit demi sedikit, Fang Qingsui menghela napas berulang kali, merasa bahwa Fang Han benar-benar telah mengukir masa depannya dengan tangannya sendiri. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibunuh olehnya. Ini adalah jalan yang lurus. Adapun dirinya, setelah naik ke tingkatan yang lebih tinggi, ia langsung memasuki alam atas, medan perang Raja Abadi yang misterius, dan langsung berkultivasi hingga mencapai tingkatan saat ini. Meskipun kemajuannya pesat, ia kekurangan pengalaman yang telah ditempa Fang Han sepanjang perjalanannya. Kini ia juga bisa merasakan momentum kuat yang diperoleh Fang Han setelah muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah. Jika Fang Han sebelumnya, meskipun seorang hegemon, masih memiliki beberapa ketidakdewasaan, maka sekarang ia telah ditempa hingga mencapai kesempurnaan sejati, ketajamannya terkendali tetapi bahkan lebih dahsyat, dengan semua ketidakmurnian dihilangkan oleh setiap langkah pengalamannya. Fang Qingsui pun kini memiliki kultivasi setara dengan 14 zaman, dan tidak diketahui bagaimana ia bisa berkultivasi. Namun, Fang Han tahu bahwa di medan perang Raja Abadi, ada banyak sekali peluang dan kemampuan ilahi serta harta sihir yang dapat diperoleh jika kesempatan itu muncul. Misalnya, penguasa Qian Kun memperoleh karakter, keabadian, dan gerbang mendalam langit dan bumi di sana, sementara Fang Qingsui memperoleh seni takdir agung dan bahkan telah memasuki gerbang kehidupan abadi, di mana dia berkembang pesat. Tidak mengherankan jika dia telah mencapai tingkatan seperti itu. Namun, Qingsui, aku punya pertanyaan. Menurut legenda, di antara semua surga, hanya satu orang yang dapat menguasai seni takdir agung. Mengapa kita berdua secara bersamaan memahami takdir? Fang Han duduk, menyimpulkan dao kehidupan abadi dan dao Raja Abadi di surga. Tepatnya, hanya satu orang yang bisa. Aku berbagi takdirmu, kaulah takdir itu. Fang Qingsui mengucapkan kalimat yang aneh namun mendalam dan sangat bermakna. Takdir adalah milikmu. Kau ditakdirkan untuk menjadi eksistensi tertinggi yang mengendalikan segalanya. Suatu hari di masa depan, kau akan benar-benar terbangun dan memerintah seluruh surga. Raja abadi manapun, sekuat apapun, akan gemetar dan bersujud di kakimu. Begitukah? Qingsui, kau terlalu menyanjungku. Fang Han tersenyum tipis, tanpa menunjukkan reaksi khusus. Ngomong-ngomong, aku tahu sebuah berita, Raja-Raja abadi belum sepenuhnya binasa. Baik itu penciptaan, kebenaran, asal-usul, naga leluhur primordial, Raja Buddha ketenangan dunia, Taois Hongmeng, mereka semua telah memasuki gerbang kehidupan abadi. Sepertinya mereka akan kembali ketika zaman ini berakhir dan langit dan bumi mengalami kehancuran besar. Benar sekali. Sejak aku membawamu keluar dari gerbang kehidupan abadi telah berubah. Banyak Raja Abadi kuno telah memasukinya, dan bahkan Raja Abadi yang tertidur di sungai waktu yang panjang telah terbangun dan memasukinya, kata Fang Qingsui. Apa? Kau membawaku keluar dari gerbang kehidupan abadi. Fang Han terkejut. Dia tahu dirinya luar biasa. Semua orang mengatakan dia adalah kunci menuju kesengsaraan besar, tetapi dia tidak dapat menyimpulkan kehidupan masa lalunya. Bahkan kehidupan masa lalu yang telah dia bunuh berasal dari masa-masa lemahnya di dunia fana, tepatnya, itu adalah kehidupannya saat ini. Seolah-olah dia tidak memiliki kehidupan sebelumnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Mendengar kabar bahwa Fang Qingsui telah membawanya keluar dari gerbang kehidupan abadi, berbagai pikiran dalam dirinya bergejolak dan tak bisa tenang. Jangan tanya aku. Ini satu-satunya ingatanku saat ini, aku tidak tahu apapun selain itu. Seni takdir agungku juga diajarkan olehmu. Ketika aku binasa, ingatan tertinggi ini lenyap sepenuhnya. Mungkin hanya dengan naik ke tingkat Raja Abadi aku dapat benar-benar mengetahui asal-usulmu yang sebenarnya dan sekaligus membangkitkan ingatanku dari kehidupan masa laluku. Fang Qingsui menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku tidak yakin apakah kaulah yang kubawa keluar dari gerbang kehidupan abadi, tetapi pemahamanmu yang cepat tentang seni takdir agung akhirnya mengkonfirmasinya, karena tidak ada orang lain yang dapat memahami seni dao ini kecuali kau, bahkan seorang Raja Abadi pun tidak. Taois Hongmeng pernah mencoba memahaminya, dan pada akhirnya, ia menderita serangan balik dari gerbang kehidupan abadi, hampir binasa. Untungnya, ia cukup kuat untuk membalikannya.
Mereka yang muncul dari gerbang kehidupan abadi semuanya adalah kekuatan tertinggi. Misalnya, naga leluhur primordial adalah telur yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi, yang akhirnya tumbuh menjadi naga leluhur, menciptakan klan naga dan menjadi raja abadi tertinggi. Ia memiliki kekuatan yang dahsyat, dan banyak raja abadi di alam yang sama tidak mampu menandingi naga leluhur primordial. Legenda mengatakan bahwa raja abadi keberuntungan, raja abadi asal-usul, raja abadi kebenaran, dan para master lainnya juga terkait erat dengan gerbang kehidupan abadi. Dan sekarang, Fang Han akhirnya mendengar tentang kehidupan sebelumnya, yang juga diungkapkan oleh Fang Qingsui dari gerbang kehidupan abadi. Sayangnya, ingatan Fang Qingsui belum pulih, atau mungkin telah hilang, dan dia tidak dapat mengingat seperti apa wujud aslinya. Fang Han juga tidak bisa menyimpulkan kehidupan sebelumnya. Semua ini masih menjadi misteri. Namun dari sudut pandang saat ini, Fang Han tahu bahwa identitasnya jelas luar biasa, tentu jauh lebih kuat daripada batu tiga kehidupan. Qingsui, bisakah kau mendekati gerbang kehidupan abadi sekarang? Jika aku melihat gerbang kehidupan abadi yang sebenarnya, mungkin aku bisa mengingat semuanya, mengerahkan kekuatan sihirku hingga maksimal, dan bahkan meningkatkan kultivasiku ke alam yang luar biasa, jauh melampaui Guru Qiankun. Situasi kita saat ini masih agak sulit. Kembalinya Raja Abadi sudah pasti. Jika identitasku benar-benar berasal dari gerbang kehidupan abadi, maka aku adalah tokoh kunci dalam kesengsaraan besar, dan semua guru akan ingin menangkap kita. Jika Guru Qiankun bersatu dengan beberapa guru dari 14 zaman dan kultivator kuat dari 13 zaman, kita tetap tidak akan mampu melawan. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kultivasi kita harus belajar dari Taois Hong Meng dan memahami segala sesuatu sebelum gerbang kehidupan abadi. Kata-kata Fang Han mengungkapkan rahasia surgawi dan menguraikan rencana kultivasinya di masa depan. Situasinya memang berbahaya, dan aku sudah merasakan bahwa Raja Abadi Keberuntungan bahkan telah mulai menembus belenggu gerbang kehidupan abadi dan dapat mengirimkan pikiran dari dalam. Fang Qingsui juga merasa bahwa situasinya tidak optimis, tetapi dia menggelengkan kepalanya, gerbang kehidupan abadi telah tertutup, diselimuti lapisan kabut, bentuk aslinya tidak terlihat. Bahkan Raja Abadi pun tidak dapat memasukinya sekarang, bahkan tidak dapat mendekatinya. Bahkan jika kita menguasai teknik takdir agung, kita tidak dapat menyentuhnya. Benarkah begitu? Sayang sekali. Fang Han selalu ingin melihat seperti apa sebenarnya gerbang kehidupan abadi itu. Deduksinya tidak pernah bisa dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Siapapun yang melihat keberadaan luar biasa ini dengan mata kepala sendiri akan merasa sangat kecil. Bahkan Hong Meng, seorang penganut Taoisme, dengan tekadnya yang ambisius untuk melampaui gerbang kehidupan abadi, merasa bahwa dirinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keberadaan yang agung ini. Namun, kita bisa pergi ke medan perang Raja Abadi untuk berkultivasi. Fang Han, kultivasimu saat ini lebih dalam dariku, ditempa selangkah demi selangkah dari tumpukan mayat dan lautan darah. Mari kita berkultivasi bersama dan berusaha mencapai kultivasi 15 zaman, lalu, sebelum Raja Abadi kembali, kita akan menyapu seluruh langit dalam satu serangan. Mari kita persiapkan diri sebaik mungkin untuk melawan Raja Abadi itu. Fang Qingsui juga mengangguk. Itu rencana terbaik, tapi pertama-tama aku perlu pergi ke alam bawah, melenyapkan banyak master dari Sekte Ibu Yi, mengumpulkan 33 aksara kuno, sekaligus membunuh master perang, memurnikannya, menghancurkan istana surgawi, dan kemudian memindahkan dunia primordial ke alam atas. Fang Han telah merencanakannya, peluang kultivasi di alam atas terlalu bagus, itu dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan sekte kita. Pada saat yang sama, aku ingin membunuh Hua Tiandu dan merebut kerangka master primordial dan batu tiga kehidupan. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi bersama, kata Fang Qingsui. Tunggu, Qingsui, apakah master iblis batin dan master jurang merah ada di sisimu, atau bagaimana? Fang Han tiba-tiba bertanya. Dia datang ke alam atas kali ini untuk mencari tetua iblis batin dan yang mulia iblis jurang merah, tetapi sejauh ini, dia belum melihat mereka sama sekali, dan perhitungannya tidak menghasilkan petunjuk apapun yang membuatnya sedikit penasaran. Aku tahu di mana mereka berada. Kilatan aneh muncul di mata Fang Qingsui. Mereka awalnya bersamaku dan memasuki medan perang Raja Abadi untuk berkultivasi. Sayangnya, mereka telah menerima kabar dari guru primordial dan karenanya memasuki kedalaman medan perang Raja Abadi untuk mengkultivasi seni iblis primordial, menerima kekuatan yang ditransmisikan dari guru primordial melalui gerbang kehidupan abadi. Kultivasi mereka terus meningkat, dan aku tidak tahu level apa yang telah mereka capai sekarang. Apa? Sang guru primordial benar-benar memancarkan pikiran dari dalam. Fang Han sangat terkejut. Dia telah menyimpulkan bahwa Raja Abadi Keberuntungan telah memancarkan pikiran dari dalam, tetapi bahkan sang guru primordial telah mulai membuat persiapan yang menunjukkan bahwa kesengsaraan besar langit dan bumi yang sebenarnya akan segera dimulai. Kehancuran zaman ini sudah di ambang pintu. Sang guru primordial tidak mati.
Ketika ia menghadapi kesengsaraan besar kala itu, ia hanya meninggalkan batu tiga kehidupan dan kerangkanya, roh primordialnya yang sejati memasuki gerbang kehidupan abadi. Lagi pula, sang guru primordial dikenal sebagai raja abadi terkuat dalam sejarah. Tetua iblis batin dan yang mulia iblis jurang merah, setelah menerima pikiran yang ditransmisikan oleh guru primordial, pasti memiliki misi, dan Fang Han merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah kenalannya, bukan musuh, dan jika mereka bertindak atas kehendak guru primordial untuk melawannya di masa depan, akan sulit baginya untuk menangkap mereka. Ayo pergi. Fang Han, mari kita lihat bagaimana keadaan gerbang Ramu. Fang Qingsui mengangguk, menggambar garis di udara dengan telapak tangannya. Sebuah sungai takdir sepanjang 10.000 sang membelah hukum alam atas, segera mengungkapkan hukum yang kacau dan penuh kekerasan di bawah alam surgawi. Namun, dengan kultivasi mereka saat ini selama 14 zaman, mereka tidak takut apapun. Kemanapun tubuh mereka mencapai, hukum di sana akan stabil. Dengan cara ini, mereka dengan mudah dan sederhana memasuki alam surgawi. Setelah memasuki alam surgawi, Fang Han jelas merasakan tekanan yang menimpanya mereda, dan persepsinya tentang gerbang kehidupan abadi agak rileks. Di alam atas, dia jelas merasakan tekanan yang sangat kuat, dan perasaan sesak napas itu cukup menekan. Di alam surgawi, Fang Han memandang matahari yang menyala abadi, merasa seolah-olah dia bisa memadamkannya hanya dengan jentikan tangannya. Dia tak kuasa mengangguk, kekuatanku telah meningkat bukan hanya sedikit, tetapi banyak. Dunia primordial muncullah dengan cepat. Dengan gerakan telapak tangannya, dia melihat dunia primordialnya melayang di kehampaan abadi, selamanya tanpa tempat tinggal tetap, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menentukan lokasinya. Dunia primordial tidak diserang, sebaliknya, dunia itu berkembang pesat. Tampaknya ada orang lain yang telah menembus ke alam Raja Surgawi. Fang Han dan Fang Qingsui berubah menjadi dua garis cahaya, melesat melintasi ruang dan waktu tak terbatas, tiba di hadapan dunia primordial. Sebuah pohon raksasa muncul, akar dan cabangnya tertanam dalam di kehampaan, menyerap nutrisi. Pohon dunia merasakan kedatangan Fang Han dan segera merentangkan cabang-cabangnya, menunjukkan aura penuh kasih sayang, seolah-olah seekor kucing atau anjing yang melihat pemiliknya, mengibas-ngibaskan ekornya, sangat menggemaskan. Fang Han menghela napas, kekuatan pohon dunia ini telah pulih sekitar 1/10. Jika mencapai puncaknya, kekuatannya akan setara dengan Raja Abadi. Sayangnya, akarnya telah rusak parah akibat serangan Raja Suci leluhur. Wus! Saat pohon dunia terbentang, banyak Raja Langit muncul dari dunia primordial, Kaisar Yu, Feng Baiyu, Raja Langit Kekacauan, Linglong, Mi Bao, Feng Yao Guang, Yan Shuitian, dan bahkan bocah nebula, Nangong Xiangxin, Long Xuan, Putri Hong Yi, Jialan, dan rubah kecil Ni Chang. Tubuh mereka sebenarnya memancarkan aura Raja Langit. Bocah nebula, Nangong Xiangxin, orang-orang ini ternyata telah mencapai alam Raja Surgawi selama Fang Han tidak ada. Selain itu, ketiga guru leluhur ilmu sihir juga terbang keluar dari bagian terdalam dunia primordial. Melihat Fang Han dan Fang Qingsui, ekspresi mereka jelas bergetar. Pemimpin sekte, kekuatan sihir Anda benar-benar meningkat sedemikian rupa? Memang, kultivasiku telah mencapai tingkat 14 zaman, dan aku telah menemukan ibu listrik Raja Langit. Kami berdua bergabung dan bertarung hebat dengan Guru Qian Kun, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sekarang, gerbang eraku, bahkan di alam atas, adalah kekuatan terbesar. Yang kita takuti hanyalah Raja Abadi. Fang Han menjentikan jarinya dan memandang bocah nebula dan yang lainnya, merasa sangat puas. Dengan begitu banyak orang yang telah berkultivasi hingga alam Raja Langit, mereka dapat menemaninya ke zaman berikutnya dan tidak menghilang sebelum kesengsaraan besar langit dan bumi tiba. Ibu listrik Raja Surgawi, aku sudah lama mengagumi namamu. Melihat Fang Qingsui, ekspresi Linglong agak rumit saat dia melangkah maju dan sedikit membungkuk. Linglong, penerus Taois Hong Meng, dan juga reinkarnasi Putri Taois Hong Meng. Putri Hong Meng, sebelum reinkarnasimu, kita sempat bertemu sebentar. Sebentar lagi, kau akan menerima pikiran ayahmu yang ditransmisikan dari gerbang kehidupan abadi. Fang Qingsui juga membalas penghormatan itu dengan anggukan dan senyuman. Pada saat itu, kultivasimu akan meningkat ke alam yang luar biasa. Aku reinkarnasi Putri Taois Hong Meng? Linglong terkejut. Dia belum memahami kehidupan masa lalunya, namun Fang Qingsui langsung mengungkapkan identitasnya. Feng Baiyu, sudah lama tidak bertemu. Saat aku berada di sekte transformasi Yuhua, aku menerima perlindunganmu. Aku tidak pernah menyangka kau adalah reinkarnasi Raja Langit Sakyamuni. Yang mulia Raja Kekacauan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku masih ingat betul persahabatan kita di Istana Surgawi kala itu. Fang Qingsui menyapa semua orang satu persatu. Ibu listrik Raja Surgawi, kau akhirnya akan memulihkan kekuatan sihirmu, tetapi sayang sekali kau belum mencapai masa puncakmu seperti dulu. Dulu, kau bisa bersaing dengan Raja Abadi. Raja Surgawi Kekacauan berkata dengan ringan,
tetapi nadanya penuh emosi, dan matanya berkabut seperti asap dan awan. Namun, kau seharusnya sudah tahu sekarang, betapa hebatnya sosok Fang Han yang kau bawa keluar dari gerbang kehidupan abadi. Apa? Fang Han itu berasal dari gerbang kehidupan abadi. Banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Fang Han akan memiliki identitas seperti itu. Aku juga tidak ingat. Aku belum memulihkan ingatan terdalam dan terpenting itu. Sepertinya aku kehilangan ingatan itu saat bertarung hebat dengan Raja Abadi Keberuntungan kala itu. Raja Abadi Keberuntungan ingin aku menanganinya, tetapi aku menolak, yang menyebabkan pertempuran hebat itu. Fang Qingshui menggelengkan kepalanya sambil menggertakkan giginya. Seluruh alam Yuan kini berkembang pesat. Raja Langit Kekacauan juga telah menembus tingkat kultivasi 10 zaman. Tidak perlu menyebutkan Raja Surgawi Sakyamuni milik Feng Baiyu, yang telah lama mencapai tingkat kultivasi 10 zaman, dan bahkan telah menunjukkan tanda-tanda menembus ke-11 zaman, sepenuhnya memulihkan keagungan dan kebijaksanaan Raja Surgawi Sakyamuni yang tak terkalahkan di masa lalu. Selain itu, Kaisar Malam, Raja Langit, juga memiliki tingkat kultivasi 10 zaman dan baru saja ditaklukkan oleh Fang Han, yang membuktikan kesetiaannya yang mutlak. Selain itu, ketiga guru leluhur klan penyihir merupakan kekuatan yang sangat tangguh. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi 11 zaman. Bersatu, mereka lebih dari mampu menyapu bersih semua keberadaan di alam surgawi. Setiap penguasa perang, sekte induk asal surgawi, 1000 langit dan dunia, atau para ahli dari istana surgawi akan benar-benar musnah tanpa jejak. Tentu saja, kekuatan inti masih terletak pada Fang Han dan Fang Qingshui, keduanya memiliki kultivasi tertinggi dari 14 zaman. Keduanya mahir dalam teknik takdir agung, dan bersama-sama, mereka dapat bersaing dan bahkan menyaingi penguasa langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi dipuji sebagai ahli terkemuka di alam atas dan juga ahli teratas di 1000 langit dan dunia. Fang Qingshui dan Fang Han, bekerja sama, dapat sepenuhnya menandinginya, yang berarti gerbang zaman sekarang setara dengan kekuatan utama teratas di 1000 langit dan dunia. Tentu saja, jauh di dalam medan pertempuran Raja Abadi yang misterius di alam atas, terdapat juga gerbang kehidupan abadi. Banyak Raja Abadi tertidur di dalamnya, menunggu kesengsaraan besar yang akan segera terjadi yang akan menghancurkan langit dan bumi, ketika gerbang kehidupan abadi akan sekali lagi memuntahkan artefak ilahi. Pada saat itu, Fang Han tidak akan menjadi siapa-siapa. Oleh karena itu, dia dan Fang Qingshui sama-sama memutuskan untuk segera meningkatkan kultivasi mereka hingga mendekati tingkat Raja Abadi, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan habis-habisan. Alam 14 zaman, meskipun tampak perkasa, sebenarnya bukanlah apa-apa bagi seorang Raja Abadi. Kultivasi seorang Raja Abadi setidaknya berada di atas 20 zaman. Setiap gerakan yang mereka lakukan memancarkan keagungan tertinggi yang abadi dan tak terduga. Fang Han, gerbang zaman kita telah maju pesat dalam waktu singkat dan telah mencapai puncaknya. Namun, sejumlah besar sumber daya juga telah habis. Aku tidak pernah membayangkan ada jalan keluar lain di alam atas. Feng Baiyu mendengarkan Fang Han menceritakan pengalamannya di alam atas, diam-diam terkejut. Alam atas mengumpulkan begitu banyak ahli, sungguh menakjubkan. Bahkan penguasa langit dan bumi, yang berusia 15 zaman, ada di sana. Aku pernah mendengar tentang penguasa langit dan bumi ini, dia memperoleh kata-kata, langit dan bumi, yang disemburkan dari langit sebelum aku lahir, dan pada saat yang sama, dia memperoleh artefak penciptaan dan mengkultivasi Dao Agung. Namun, dia binasa beberapa zaman yang lalu. Selama kita memiliki Raja Langit Dian-Dian dan Ketua Sekte Fang Han, status kita di alam atas akan cukup untuk menyaingi kota Qiankun, dan dengan memasukinya, kita akan menjadi kekuatan yang tangguh. Ketiga penyihir agung itu penuh percaya diri dan yakin. Kaisar Malam Raja Langit juga mengangguk, melihat kekuatan gabungan gerbang zaman. Dia sangat merasa bahwa bergabung dengan gerbang zaman adalah keuntungan besar, dan kehancuran zaman ini mungkin menjadi kesempatan besarnya untuk melambung tinggi. Pada saat itu, semua Raja Surgawi di dalam gerbang zaman berkumpul bersama. Mereka tidak tahu sampai mereka berkumpul, begitu mereka berkumpul, mereka terkejut. Fang Han, Fang Qingshui, ketiga penyihir hebat, Feng Baiyu, Keis, Kaisar Malam, semuanya adalah ahli di atas 10 zaman. Ada juga Yu Huang, reinkarnasi dari penguasa arbitrase, Linglong, Mi Bao, Yan Shuitian, Feng Yao Guang, penguasa musim semi dan musim gugur, Qiren Wang, dan dua Raja Langit yang hebat, Kanpo dan Tadan. Selain itu, ada Xingyun Bao Bao yang baru dipromosikan, Rubah Kecil Nixiang, Jialan, Nangong Xiangxin, Hongyi Junzu, Longxuan, dan di samping mereka, Akai Mozun juga telah naik pangkat menjadi Raja Langit. Selain itu, beberapa individu kuat dari sekte Yuhua asli di alam surgawi juga telah mencapai ambang menjadi Raja Surgawi. Pada saat yang sama, beberapa patriark dan individu berbakat dari keluarga Suanyuan dan keluarga Su, yang telah diasuh oleh Fang Han, telah mencapai ambang menjadi Raja Surgawi. Sebagai contoh, Kaisar Kapak Kecil Suanyuan Po, Su Muyun,
orang-orang ini dapat menembus ke alam Raja Surgawi kapan saja. Selain itu, 3 tetua dari sekte Yuhua asli di dunia fana, Zhao Xinyang dan Wu Mingkong, juga dapat menembus ke alam tersebut kapan saja. Jika mereka memasuki alam atas sekarang, setelah ditempa oleh ki kehidupan abadi dan berbagai pil Raja Abadi, mereka pasti akan mampu menembus batas lagi. Namun, Fang Han tak sabar untuk memasuki alam atas. Ia langsung memanggil semua murid sekte Yuhua yang berada di tengah seluruh alam Yuan. Tiba-tiba, ia menghembuskan napas, dan seketika itu juga, ki kehidupan abadi yang bergelombang turun dengan dahsyat dari kehampaan, berubah menjadi pil Raja Abadi yang memasuki tubuh banyak murid. Berdengung. Pada saat itu juga, terlihat bahwa seluruh tubuh para murid dipenuhi dengan sejumlah besar pil Raja Abadi, dan gelombang kehendak Raja Abadi terpancar dari dalam diri mereka. Kemudian, sebuah cobaan surgawi turun dan menimpa kepala Su Muyun. Su Muyun, pada saat ini, benar-benar telah mencapai alam Raja Surgawi. Dia telah setia mengikuti Fang Han di sekte Yuhua di alam surgawi dan terus-menerus dibina. Sekarang, dia akhirnya melihat cahaya setelah awan terbelah, mencapai alam keabadian selama berabad-abad. Aku tak pernah menyangka keluarga suku akhirnya akan menghasilkan seorang Raja Langit, banyak ahli dari keluarga Su sangat gembira. Meskipun mereka juga telah bergabung ke dalam gerbang zaman, mereka tetap merupakan kelompok kecil dengan warisan mereka sendiri. Gerbang zaman pada dasarnya inklusif, memungkinkan kemandirian, selama kelompok-kelompok kecil di dalamnya tidak saling membantai. Begitu Su Muyun menjadi Raja Langit, dia secara sah menjadi kepala keluarga Su. Sejak saat itu, statusnya stabil dan tak tergoyahkan. Bang, beberapa cobaan surgawi lainnya turun. Kaisar Kapal Kecil Suanyuan Po, Zhao Xinyang, Wu Mingkong, penguasa bintang, dan istri penguasa bintang, bersama dengan 5 sekte jalan iblis, Kaisar Hongchen, Kaisar Suing, Kaisar Tianjue, Kaisar Manhuang, dan Kaisar Changhen, semuanya naik secara bersamaan. Kesengsaraan surgawi yang dahsyat turun, tetapi setelah disaring oleh pohon dunia, ia berubah menjadi awan kesengsaraan yang memasuki tubuh mereka, menyehatkan energi vital mereka dan mengubah seluruh kultivasi mereka menjadi asal mula seorang Raja Surgawi. Di dunia fana, 5 dari 7 sekte iblis diserap oleh Fang Han. Para kultivator iblis ini, kecuali Su Siwi dari sekte iblis mata air kuning dan Ying Xiantian dari sekte iblis bawaan yang terbunuh, semua kaisar iblis lainnya tunduk. Energi iblis mereka dimurnikan, dan mereka sekarang menjadi murid gerbang zaman. Bakat mereka dapat dianggap kelas 1, jika tidak, mereka tidak akan mampu menonjol di dunia fana dan menjadi kaisar. Mereka semua adalah individu yang telah menerima takdir, dan sekarang, di bawah restu Fang Han, wajar bagi mereka untuk berkultivasi menjadi Raja Surgawi. Ah, Ketua Sekte, ini, pil Raja Abadi. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak pil Raja Abadi yang turun? Ketiga guru leluhur ilmu sihir itu benar-benar terkejut dan terdiam. Meskipun mereka tahu Fang Han memiliki cara untuk memperoleh sejumlah besar pil Raja Abadi, mereka sekarang menyaksikan Fang Han dengan mudah menciptakan pil Raja Abadi, sebuah prestasi yang setara dengan penguasa langit dan bumi. Alasan mengapa penguasa langit dan bumi menyandang status sebagai ahli teratas di alam atas adalah kemampuannya menciptakan pil Raja Abadi. Pil Raja Abadi adalah mata uang yang berharga di alam atas. Sekarang setelah pemimpin sekte gerbang zaman dapat menciptakannya, seberapa cerah masa depan gerbang zaman setelah memasuki alam atas? Ketiga penyihir agung itu sepenuhnya tunduk, dan sejak saat itu, mereka benar-benar setia, tidak memiliki pikiran lain. Di sisi lain, Kaisar Malam Raja Langit sangat terkesan, menundukkan kepalanya yang mulia seolah-olah dia adalah budak Fang Han, menyaksikan Fang Han menciptakan ratusan miliar pil Raja Abadi, yang jatuh ke alam Yuan untuk dikonsumsi dan diserap oleh setiap murid. Waktu berlalu dengan cepat. Di seluruh alam Yuan, beberapa Raja Langit lagi ditambahkan, dan banyak calon murid mencapai titik kritis. Hanya ketika para murid itu tidak lagi mampu menelan pil Raja Abadi, Fang Han berhenti. Tatapannya menyapu sekeliling, dan dia melihat para murid Raja Langit yang baru dipromosikan maju satu demi satu, bersujud di hadapannya, bahkan kelima Kaisar Iblis pun tidak terkecuali. Terima kasih, Ketua Sekte, karena telah menganugerahkan kepada kami kehendak tertinggi Raja Abadi, yang memungkinkan kami akhirnya berhasil melangkah ke alam Raja Surgawi dan hidup selama berabad-abad lagi. Jika tidak, di zaman ini, kami akan lenyap begitu saja. Kaisar Bayangan Darah melangkah maju, berlutut, dan bersujud dalam-dalam. Setelah naik ke alam Raja Surgawi, pandangannya meluas, dan baru sekarang dia benar-benar memahami betapa menakutkannya kultivasi Fang Han. Bangkitlah, kalian semua. Sekarang, kembalilah ke posisi kalian, operasikan formasi alam Yuan, dan bantulah Yang Mulia Abadi Linglong dalam mengendalikan Aula Kabut Agung. Fang Han melambaikan tangannya, memberikan instruksi satu persatu. Fang Han, kau harus menyerang Istana Surgawi sekarang dan mencari Yan dari dalam. Kau mengirim Yan untuk menyusup ke Sekte Tai, dan sejak itu tidak ada kabar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Feng Bayu berbicara.
Aku sudah memperhitungkan masalah ini. Mata Fang Han berbinar, Tai Huangtian dan Tai Huntian, para ahli dari sekte Tai yang datang dari dunia fana, juga belum muncul. Mereka juga makhluk yang mewarisi keberuntungan besar. Sangat mungkin mereka sekarang telah menerima kehendak Raja Abadi Penciptaan dan memasuki medan pertempuran Raja Abadi. Karena aku telah menjelajahi 1000 langit dan dunia, aku tentu akan pergi ke medan pertempuran Raja Abadi untuk menemukan mereka. Fang Han masih ingat Tai Huangtian, pemimpin sekte tertinggi sekte Tai kala itu, yang juga menghilang setelah naik tingkat dan tidak memasuki sekte Tai. Mengingat perbuatan tetua iblis hati dan yang mulia iblis jurang merah, dapat dibayangkan bahwa mereka juga telah dipengaruhi oleh Raja Abadi di dalam gerbang kehidupan abadi. Adapun Yan, Fang Han sudah memperhitungkan bahwa dia belum mati. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk mencari, sangat mungkin Yan juga berada di medan perang Raja Abadi. Fang Han, kekuatan alam Yuan kita sekarang sudah sepenuhnya terkonsolidasi. Apa rencanamu selanjutnya? Langsung menyerang sekte ibu asal surgawi? Menangkap ibu surgawi dan merebut 33 aksara kuno? Fang Qingsui memperhatikan Fang Han dengan teliti mengatur semuanya, diam-diam mengangguk. Setelah semuanya siap, dia memberikan saran. Memang, 33 karakter kuno harus diperoleh. Ayo pergi. Kita akan pergi ke sekte ibu asal surgawi sekarang. Ibu surgawi itu baru 11 zaman kultivasi, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Fang Han mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, seluruh alam Yuan mengeluarkan suara gemuruh di kehampaan, mulai berguncang hebat. Pada saat yang sama, sebuah gulungan alam surgawi yang sangat mengejutkan muncul di hadapan alam Yuan. Gambaran ringkas dari 1000 langit dan dunia berubah seperti kilasan pandangan, dan kemudian tiba-tiba, terkunci pada lokasi sekte ibu asal surgawi. Sekte ibu asal surgawi sangatlah tertutup, sama seperti alam Yuan, mengambang dalam turbulensi spasial abadi tanpa tempat tinggal tetap, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menemukan jejaknya. Namun, dengan kultivasi Fang Han saat ini, dia dapat melihatnya secara langsung, di kedalaman abadi yang tak dikenal, di tengah turbulensi spasial yang dahsyat, sebuah dunia sistem dinding kristal kolosal, menyerupai sarang induk, muncul di hadapannya.